Tidak, dia tidak sengaja memotong pergelangan tangannya tetapi melakukannya dengan sengaja untuk memberi makan esensi darahnya sendiri kepada ibunya. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Kalau tidak, mengingat kecepatan perawatannya, akan butuh beberapa bulan bagi ibunya untuk pulih. Apa katamu? Tangan Hu Shaokun gemetar dan dia hampir mendorong mobil ke pinggir jalan. Setelah menenangkan diri, dia buru-buru bertanya, tapi mengapa dia melakukan itu? Bukankah tidakkah dia tahu dia akan mati melakukan itu? Saya tahu bahwa dia sangat berbakti kepada ibunya, tetapi dia melakukannya dengan cara yang salah. Tang Xiu memaksakan senyum. Memberi makan ibunya dengan esensi darahnya sendiri memang bisa membuat ibunya pulih lebih cepat, tetapi itu berbahaya bagi dirinya sendiri dan bahkan sangat mengurangi masa hidupnya. Mengingat kondisinya saat ini, saya khawatir dia hanya memiliki 1 bulan lagi. Ada kemungkinan dia hanya memiliki 10 atau 15 hari lagi jika dia tidak dirawat tepat waktu. Ibunya mungkin sudah pulih pada saat ini, tetapi itu hanya bersifat sementara dan dia tidak bisa hidup lama setelah Li Kai meninggal. Hu Shaokun tidak mengerti alasannya, tetapi penjelasan Tang Xiu jelas baginya bahwa Li Kai telah memberi makan ibunya dengan esensi darahnya. Dia ingin ibunya pulih dengan cepat, namun apa yang dia lakukan berbahaya bagi dirinya sendiri dan begitu dia meninggal, Bibi Zhuang juga tidak akan mati secara alami. Gadis yang konyol. Hu Shaokun berbicara dengan nada penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Dia memang gadis yang konyol. Meskipun saya telah melihat banyak gadis yang berbakti seperti dia, yang seperti dia sangat jarang. Tang Xiu mengangguk. Bagaimanapun, mau menjawab pertanyaan saya. Setelah menstabilkan emosinya, Hu Shaokun menjawab, Tang Xiu, tidak Divine Dr. Tang, saya cukup gelisah sebelumnya, jadi tolong maafkan saya karena memanggil Anda dengan nama Anda secara langsung. Tolong tanyakan apapun kepada saya akan menjawabnya selama itu sepengetahuan saya. Tang Xiu tidak peduli tentang bagaimana dia menanganinya dan bertanya, saya hanya ingin tahu sesuatu. Apakah Anda memperlakukan Li Kai sebagai saudara perempuan Anda atau Anda diam-diam jatuh cinta padanya? Tentang ini, Hu Shaokun ragu-ragu dan pikiran yang tak terhitung memenuhi pikirannya. Dia menunda jawabannya dan mengemudikan mobil beberapa kilometer sebelum akhirnya dia tersenyum paksa dan berkata, saya tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda, Divine Dr. Tang. Saya mungkin telah melihatnya murni sebagai adik perempuan saya di masa lalu, tetapi setelah kami melewati begitu banyak hal, baru kemudian saya menyadari bahwa saya menyukainya. Kekuatan, kebaikan, kesalehan berbakti, kemurnian. Jika demikian, apakah Anda bersedia menyerahkan hidup Anda untuknya? Tanya Tang Xiu lagi. Tolong jawab dengan jujur. Berapa lama dia bisa hidup di masa depan akan tergantung pada jawaban Anda. Hu Shaokun terguncang dalam hati dan dengan kategoris menjawab, jika dia bisa hidup terus, saya bersedia membayar harganya dengan hidup saya. Jika demikian, maka persiapkan dirimu secara mental. Tang Xiu berkata, aku mungkin bisa mengurangi bahaya bagi hidupnya, tetapi itu akan menjadi pertukaran dengan umurmu untuk perawatannya. Karena itu, Tang Xiu menoleh untuk melihat keluar melalui jendela mobil. Wajahnya yang tampan menunjukkan ekspresi yang agak kesal ketika dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, sial. Meraih kehidupan dari Raja Neraka akan melemahkan saya setidaknya setengah bulan. Hu Shaokun dengan tajam mendengar gumaman Tang Xiu dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Dia sebelumnya waspada terhadap Tang Xiu karena identitas resminya, keterampilan medisnya yang ajaib dan misterius, identitasnya sebagai pemilik Magnificent Tang Corporation, dan statusnya sebagai keturunan rumah Tang Beijing. Tapi sekarang, semua kewaspadaan terhadapnya lenyap. Dia bisa mengatakan bahwa Tang Xiu tidak punya pikiran lain dan sangat tersentuh oleh Li Kai, jadi dia berusaha keras untuk membantunya dan Bibi Zhuang keluar. Di Blue Starfish Mansion, Tang Xiu mengikuti Hu Shaokun dan akhirnya melihat Li Kai, yang terbaring koma di tempat tidur dan ibunya berjongkok di samping tempat tidur, tampak sedikit pucat dan matanya glazet kaca. Tang Xiu menghela nafas dalam hati saat dia datang kepadanya dan berkata, tolong ulurkan tanganmu. Bibi Zhuang menatap kosong sejenak dan menghapus air mata di sudut matanya. Dia melihat Hu Shaokun pertama dan bertanya, orang ini adalah. Dia adalah Dr. Divine Tang Xiu, Bibi Zhuang, jawab Hu Shaokun buru-buru. Setelah mendengar jawabannya, wanita itu segera berlutut dan memohon pada Tang Xiu. Aku sudah lama mendengar namamu, Dr. Suci Tang. Terima kasih telah mengobati penyakit saya. Tapi sekarang putriku sakit lagi dan saya harap kamu bisa menyelamatkannya juga. Saya bersedia membayar berapapun harganya selama Anda bisa menyelamatkannya. Tang Xiu tidak menjawab dan mengulurkan tangan untuk memegang pergelangan tangannya dan diam-diam memeriksa denyut nadinya. Setelah itu, dia menariknya dari lantai dan kemudian berkata, memperlakukan dan menyelamatkan seorang pasien adalah tugas saya walaupun situasi dengan Anda ibu dan anak perempuan agak istimewa. Kondisi fisik Anda baik-baik saja,
tetapi Anda perlu mengingat satu hal. Mulai hari ini dan seterusnya, kehidupan Anda, putri Anda, dan Hu Shaokun akan terikat erat. Jika salah satu dari kalian bertiga mati, dua lainnya juga akan mati. Dengan mata terbelalak, Bibi Zuang bertanya dengan ragu, apa maksudmu dengan itu, Divine Dr. Tang? Awalnya, saya tidak ingin memperlakukan Anda karena penyakit Anda tidak disebabkan oleh penyakit biasa tetapi pembalasan dari surga. Tang Xiu berkata dengan lemah, saya tidak tahu mengapa Anda bereinkarnasi di sini, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda putri tidak akan pernah begitu sengsara jika bukan karena Anda. Wanita itu seakan kehilangan jiwanya setelah mendengar penjelasan Tang Xiu dan bergumam, pembalasan. Ini adalah retribusi yang diberikan kepada saya oleh surga. Artinya semua hal yang saya lihat dalam mimpi saya apakah benar? Iya, semuanya nyata, Tang Xiu menegaskan. Bam! Bibi Zuang merosot ke lantai. Dia menatap lekat-lekat ke Tang Xiu dan tiba-tiba berkata, lalu aku adalah iblis dalam kehidupan masa laluku. Iblis wanita yang membantai jutaan nyawa. Ya, Tang Xiu mengangguk lagi. Dia tiba-tiba melompat dan membuka telapak tangannya. Awan kabut hitam tiba-tiba muncul dan meluap dari jari-jarinya ketika tangannya yang lain kemudian dengan cepat dan kuat memukul dadanya sendiri. Ketika dia menyemprotkan kabut darah ke dalam kabut hitam, dia dengan keras berteriak, aku akan menanggung semua dosa sendiri. Putri saya tidak ada hubungannya dengan semua yang saya lakukan. Jika para dewa menginginkan hidupku, maka ambil saja hidupku. Ekspresi Tang Xiu berubah drastis karena dia tidak menyangka wanita ini bisa melepaskan kekuatan sihir. Kekuatan sihir yang baru saja dia keluarkan mungkin lebih lemah dari kekuatan seorang kultivator yayasan, tetapi dia akan sangat mungkin untuk menemui ajalnya di sini dalam waktu singkat jika dia diizinkan untuk menggunakannya. Tang Xiu menekan bagian belakang lehernya untuk menjatuhkannya dan kemudian meletakkannya di sofa di dekatnya. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Seperti ibu seperti anak, Anda berdua sangat berbakti yang sangat disayangkan. Hu Shaokun terguncang dalam hati. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika Bibi Zuang yang saleh secara tak terduga melepaskan kabut hitam dan menyemburkan seteguk darah. Ketidakpercayaan menutupi wajahnya setelah menyaksikan adegan itu. Dia tidak pernah sekalipun percaya akan keberadaan makhluk immortal atau setan sebelumnya, tetapi menyaksikan pemandangan semacam itu memaksanya untuk mempercayainya. Hu Shaokun, segera perintahkan seseorang untuk menemukan ayam jago, guk-guk hitam, kucing bunga rubah, dan kura-kura. Tang Xiu berkata, selain itu, suruh seseorang untuk membeli pembakar dupa dan rempah-rempah. Yang terbaik untuk membeli pedang Willow juga. Hu Shaokun mengangguk tanpa ragu dan dengan cepat pergi. Sekitar 1 jam kemudian, dia telah memberikan semua yang diminta Tang Xiu. Setelah itu, hewan-hewan disembelih dan Tang Xiu mengatur For Spirit Beast Array secepat yang dia bisa. Kemudian, dia berbicara dengan suara yang dalam, abaikan semua yang Anda lihat atau dengar, apapun itu. Tidak seorang pun, bahkan hantu pun tidak bisa melukaimu. Saya akan merebut kembali kehidupan dari tangan Raja Neraka, serta memotong nasib Anda, Li Kai dan ibunya, sehingga Anda semua akan menjadi orang-orang yang tidak gemuk. Hu Shaokun duduk bersila di lantai dan kemudian memiringkan kepalanya untuk bertanya pada Tang Xiu, apa maksudmu, orang yang tidak gemuk? Menjadi orang tanpa lemak berarti bahwa nasibmu akan lenyap dari dunia ini dan tidak akan lagi diatur oleh Six Paths of Samsara dari pesawat ini. Tang Xiu menjelaskan, kamu harus hidup seperti tikus dan berbaring rendah sambil mengurangi kontak dengan orang lain untuk menyelamatkan hidup Anda dengan menghindari peraturan Dao Surgawi. Saya tidak mengerti. Hu Shaokun menggelengkan kepalanya. Singkatnya, kamu dilahirkan, hidup dan mati secara normal di sini, tetapi nasibmu tidak lagi di dunia ini, yang berarti kamu akan benar-benar menghilang dan tidak akan pernah dilahirkan kembali jika kamu mati, kata Tang Xiu. Selain itu, kamu juga akan menderita reaksi karma jika terlalu sering bersentuhan dengan orang lain. Regulasi Heavenly Dao akan menemukan Anda yang harus melakukannya dan Anda akan terhapus dengan kejam. Bagaimana kita bisa terus hidup jika kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain? Tanya Hu Shaokun dengan ngeri. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan dengan lemah bertanya, apakah Anda ingin menjadi seorang kultivator untuk mengubah nasib dan takdir ini? Tentu saja, Anda masih punya waktu untuk menyesali pilihan Anda, tetapi begitu Anda menyesalinya, Li Kai dan ibunya kemungkinan besar tidak dapat dimaafkan lagi. Hu Shaokun dengan serius menjawab, tidak. Kehidupan Li Kai dan Bibi Zuang harus dilestarikan. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut bagaimana saya bisa mengubah nasib ini, seperti yang Anda katakan, menjadi seorang kultivator? Tang Xiu mengangguk. Menjadi seorang kultivator dan mencapai tahap formasi roh secepat mungkin dan kemudian menunggu sampai Anda meninggalkan dunia ini untuk pesawat yang lebih tinggi. Anda tidak akan pernah berada di bawah hukum pesawat ini lagi setelah meninggalkan dunia ini,
maka Anda bertiga dapat hidup bebas dari rasa khawatir dan aman di dunia lain. Bisakah Anda benar-benar membantu saya? Tanya Husao-kun buru-buru. Aku bisa membantumu, tetapi kamu harus memutuskan semua hubungan dengan anggota keluargamu dan memutuskan ikatan karma yang kamu miliki dengan dunia ini. Hanya dengan begitu saya dapat memberi Anda kesempatan ini. Tang Xiu berkata, selama Anda mengambil kesempatan ini, Anda dapat bergabung dengan sekte saya dan menjadi seorang kultivator sejati. Husao-kun melirik Li Kei yang tak sadarkan diri yang berbaring di tempat tidur. Dia kemudian pindah ke Bibi Zuang, yang tersingkir di sofa. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia mengambil keputusan dan mengangguk. Tabib Divine Tang, aku sudah memutuskan. Tapi saya ingin Anda melakukan permainan untuk saya nanti. Membantu Husao-kun untuk mencari alasan yang masuk akal tidak masalah bagi Tang Xiu, jadi dia segera mengaktifkan barisan untuk melakukan seni rahasia. Merebut kembali kehidupan dari Raja Neraka adalah metode yang sangat berbahaya, tetapi berkat dari Force Spirit Beast Array, ditambah kekuatannya yang besar, membuatnya cukup aman. Meskipun tingkat kultivasi Tang Xiu tidak lemah, dia masih tampak lemah untuk merebut kehidupan manusia dari tangan Raja Neraka. Setelah melakukan metode rahasia dan mengaktifkan arai 4 binatang buas, ia perlahan mulai berkomunikasi dengan Netherworld sambil melindungi dirinya dari deteksi hukum surgawi Dao. Bajingan, siapa yang begitu berani merampas kitab hidup dan mati. Dari dunia bawah gelap, raungan nyaring masuk ke hati Tang Xiu. Kemudian, kekuatan tak terlihat menghancurkan penghalang ruang angkasa dan membombardir Force Spirit Beast Array. Jantung Tang Xiu berdebar kencang dan rasa tidak percaya memenuhi matanya. Dia langsung memutuskan serangan mental lawan dan menyemburkan seteguk darah. Lalu, dia memaksakan setetes esensi darah dan menyatu ke dalam arai binatang 4 roh. Menggambarkan jiwa-jiwa, merebut hidup, menghapus hidup dan mati. Tang Xiu menggigit jarinya dan dengan cepat menulis serangkaian karakter di udara ketika darah mengalir keluar. Segera setelah itu, karakter berubah menjadi cahaya keemasan dan dengan cepat bergabung menjadi arai binatang 4 roh. Pada saat ini, apakah itu Husao-kun yang duduk bersila di lantai, Li Kei yang berbaring di tempat tidur, atau Bibi Zuang yang bersandar di sofa, tubuh mereka bergetar dan mereka dengan cepat membuka mata mereka. Membubarkan, Tang Xiu meludahkan seteguk darah lagi dan dengan kuat meninju kekuatan menakutkan di luar barisan. Pada saat berikutnya, bentrokan antara kedua kekuatan itu tidak menciptakan bom tetapi malah meleleh seperti es dan secara bertahap menghilang antara langit dan bumi. Tepat ketika Force Spirit Beast Array rusak, Tang Xiu mengeluarkan 4 mantra gaib dari cincin interspatial dan dengan cepat melemparkannya ke 3 orang dan dirinya sendiri. Retak. Ketika 4 mantra gaib hancur, kedamaian dan ketenangan kembali ke lingkungan. Mata Tang Xiu fokus ke tanah dengan rasa takut yang tersisa dan bibir berkedut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Neraka yang mengendalikan 6 jalan samsara di bumi akan memiliki kekuatan yang mengerikan dan menakutkan. Harus dicatat bahwa bumi hanyalah dunia biasa yang biasanya diklasifikasikan sebagai dunia fana. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Raja Neraka yang memerintah pesawat semacam itu hanya akan memiliki kekuatan rata-rata. Namun, kekuatan Raja Neraka Tang Xiu yang baru saja dihadapi benar-benar lebih kuat daripada makhluk immortal biasa, yang seharusnya tidak mungkin menurut pengetahuannya. Untungnya, serangan ahli super kuat ini diblokir oleh berbagai penghalang ruang angkasa, atau dia akan dihancurkan oleh kekuatan mengerikan tadi. Itu terlalu berbahaya. Aku tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan dan ini berbahaya lagi. Tang Xiu menghapus noda darah di ujung bibirnya. Ketika dia memperhatikan 3 pasang mata yang menatapnya, dia dengan marah berteriak, "Untuk apa kamu dengan bodohnya melongo? Cepat dan bantu aku berdiri. Apakah Anda melihat bahwa saya baru saja bertentangan dengan kehendak surga dan membayar mahal untuk mengubah hidup Anda sehingga Anda tidak akan mati?" Li Kei bangkit dari tempat tidur dan merasa bahwa perasaan melemah yang dia miliki dalam beberapa hari terakhir semuanya hilang sekarang. Dia bergegas menuju Tang Xiu dengan wajah khawatir dan berkata, "Apakah Anda baik-baik saja, Dr. Suci Tang? Apakah Anda baru saja menyelamatkan saya? Siapa lagi? Iya, apakah Anda pikir Tuhan menyelamatkan Anda dari belas kasihan atau sesuatu?" Tang Xiu mendengus dengan marah. "Potong omong kosong dan bantu aku mengeluarkan ponselku. Saya perlu menelepon." "Oh oke." Setelah itu, Li Kei dengan hati-hati menyangga Tang Xiu dan kemudian bertanya dengan suara rendah, "Siapa yang ingin kamu panggil, Divine Dr. Tang? Temukan nama Gu Xiaoxue di buku telepon dan tekan nomornya. Saya hanya menghabiskan semua yang saya miliki dan saya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat tangan saya." Sensasi lemah yang luar biasa seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah dialami Tang Xiu setelah kembali ke bumi. Bahkan ketika dia belum mulai berkultivasi.
Semua kekuatan di tubuhnya hampir kosong dalam sekejap, dan bahkan planet-planet di dantiannya redup dan tampak seperti beberapa bintang mati sekarang. Selain itu, dia merasa kepalanya pecah. Dia akan pingsan kalau bukan karena kekuatan mentalnya yang tangguh. Halo, Grandmaster. Suara Gu Xiaoxue datang dari ponsel. Xiaoxue, cepat katakan pada Ji Qimei untuk segera pergi ke Shanghai. Tang Xiu memerintahkan, sesuatu terjadi padaku dan aku membutuhkannya untuk menahan benteng di Shanghai. Ingat, saya melarang Anda untuk memberitahu gurumu tentang hal ini. Saya tidak ingin dia khawatir. Ini mengerti. Panggilan telepon langsung berakhir. Setelah 4 menit lebih berlalu, sosok muncul entah dari mana di dalam ruangan. Kejanggalan segera menutupi wajah Ji Qimei saat dia merasakan fluktuasi kekuatan di udara sekitarnya. Dia buru-buru bertanya, "Kudus Tuhan, apakah Anda baru saja bertarung dengan Raja Neraka pesawat ini?" Itu hanya masalah kecil, tapi aku tidak pernah berpikir aku akan membuat Raja Neraka takut akan pesawat ini. Tang Xiu memaksakan senyum pahit. Lagi pula, aku tidak pernah berpikir kekuatannya akan sebesar ini. Tidak bisa dipercaya. Bahkan jika dia tidak di Golden Immortal Stage, dia sama sekali tidak jauh lebih lemah. Segala sesuatu di dunia ini memang sangat tidak biasa dari dunia lain, Ji Qimei. Kamu ceroboh kali ini, Tuhanku. Tang Xiu mengangguk sebagai jawaban dan menghela nafas. Aku tahu. Ya, itu sudah terjadi dan tujuan saya sudah tercapai, jadi itu masih kemenangan meskipun bahaya. Juga, Anda akan tinggal di Shanghai minggu depan. Lelang akan segera diadakan dan saya khawatir beberapa penggarap dari pasukan lain akan datang untuk membuat masalah. Ji Qimei mengambil pil penyembuhan suci dari cincin interspatialnya, memasukkannya ke mulut Tang Xiu dan berkata, "Bawahan ini akan melaksanakan keinginanmu, Tuhanku. Jangan hanya memberiku pil penyembuhan suci. Aku sangat dihabiskan, aku bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun sekarang. Berikan saya beberapa pil esens amasing dan berjaga-jaga untuk melindungi saya," kata Tang Xiu. Dimengerti. Ji Qimei mengeluarkan beberapa pil esens amasing dan memasukkannya ke mulut Tang Xiu. Dia langsung mengabaikan 3 orang di ruangan itu dan duduk bersila di depan Tang Xiu dan diam-diam melindunginya. 2 hari penuh berlalu. Tang Xiu mengambil 36 pil esens amasing dan hanya nyaris tidak bisa memulihkan setengah dari kekuatannya. Namun, sulit baginya untuk sepenuhnya pulih dari kehilangan esensi darahnya. Setidaknya dia perlu lebih dari sebulan untuk itu. Li Kai, ibunya, dan Hu Shaokun sudah meninggalkan ruangan 2 hari yang lalu, tetapi Hu Shaokun masih ingat instruksi Tang Xiu sebelumnya, jadi mereka bertiga tinggal di kamar sebelah sepanjang waktu dan makanan mereka dikirim ke kamar. Li Kai dan ibunya juga mengetahui tentang apa yang dikatakan Tang Xiu dari Hu Shaokun. Mereka semua gelisah dan dalam suasana hati yang tegang, dan hanya merasa sedikit lega karena hidup mereka diselamatkan. Ketuk, ketuk, Tang Xiu dan Ji Qimei pergi ke kamar sebelah dan mengetuk pintu sebelum masuk. Dia kemudian melihat Hu Shaokun yang mengantuk, Bibi Zuang dan Li Kai, yang sedang duduk bersila dalam kultivasi di lantai. "Apakah kamu baik-baik saja, Dokter Tang Tang?" Roh Bibi Zuang tersentak ketika dia bangkit dan mendekat. "Aku belum pulih sepenuhnya, tapi itu tidak akan menghalangi aktivitasku." Tang Xiu berkata, "Ngomong-ngomong, aku tahu nama keluargamu adalah Zuang. Bolehkah saya tahu nama Anda?" "Namaku Zuang Xinji," jawab Bibi Zuang. "Aku tidak tahu apa yang dikatakan Hu Shaokun padamu, Zuang Xinji. Tapi saya perlu memberitahu Anda bahwa Anda sekarang memiliki 2 pilihan di depan Anda." Tang Xiu mengangguk dan berkata, "Yang pertama adalah mengikuti saya dan bergabung dengan sekte saya, dan Anda harus mengurangi kontak dengan orang lain sebanyak mungkin di beberapa dekade mendatang. Anda juga harus berkultivasi dengan semua kekuatan Anda dan kemudian menunggu saya berangkat ke dunia lain. Pilihan kedua Anda adalah mengabaikan peringatan saya, tetapi jika Anda terlalu terlibat dengan dunia luar, Anda dapat menyebabkan terlalu banyak gangguan karma. Jika Anda melakukannya, kemungkinan besar Anda akan ditemukan oleh hukum Dao Surgawi dunia ini dan menjadi target untuk dilenyapkan. Setelah itu terjadi, jiwa Anda akan benar-benar tersebar dan Anda tidak akan pernah bisa bereinkarnasi lagi." Tabib Divine Tang, putriku dan aku telah mendiskusikan ini setelah mendengar penjelasan Shaokun. Kami telah memutuskan untuk mengikuti Anda dan menjadi kultivator. Zuang Xinji buru-buru menjawab, "Kaulah yang menyelamatkan kami, ibu dan anak, jadi kami akan mengikuti perintah Anda di masa depan." "Aku sudah memutuskan seperti Bibi Zuang dan Li Kai. Saya akan mengikuti pesanan Anda juga," kata Hu Shaokun. "Lalu aku akan mengirim kalian semua ke Pulau 9 Naga karena kalian semua telah membuat keputusan," kata Tang Xiu. "Tempat itu adalah rumah dari Sekte Tang. Tunggu sampai Anda tiba di sana dan beberapa orang akan mengatur tempat bagi Anda untuk menetap dan beberapa orang lain akan mengajarkan Anda teknik kultivasi.
Anda akan tinggal di sana di masa depan. Tapi Anda belum membantu saya dengan alasan yang masuk akal, Dr. Divine Tang. Hu Shaokun menyela dengan cepat. Bagaimana Anda ingin saya membantu Anda? Tanya Tang Xiu. Saya ingin membuatnya tampak seperti saya sudah mati untuk menarik diri dari kehidupan saya dan tidak seorang pun kecuali ayah saya tahu, kata Hu Shaokun. Hanya dengan cara ini aku bisa sepenuhnya memutuskan hubunganku dengan kehidupanku sebelumnya. Tidak perlu khawatir tentang itu jika permintaanmu sesederhana ini. Baiklah, kamu pergi dengan Li Kai dan ibunya ke Pulau Sembilan Naga secara langsung. Saya akan membuat anggota keluarga Hu percaya bahwa Anda sudah mati. Hu Shaokun ragu-ragu tetapi akhirnya mengangguk. Baik, lalu aku akan memanggil ayahku dan kami akan menunggu kedatangan orang-orangmu. Baik, Anda harus memanggil saya Sekte Master mulai sekarang. Juga, Anda murid Sekte Tang mulai dari sekarang, kata Tang Xiu. Anda tidak boleh memberitahu siapapun tentang Sekte Tang tanpa izin saya. Dimengerti. Mereka bertiga mengangguk. Li Kai tiba-tiba berkata, Tang Dr. Divine, tidak Sekte Master, saya katakan sebelumnya bahwa saya ingin memberi Anda tanda terima kasih saya jika Anda bisa menyelamatkan ibu saya. Terimalah ini. Saya harap Anda tidak menolak dan menyukainya. Tang Xiu memandangi kotak hadiah yang diberikan Li Kai padanya. Dia tidak menolaknya dan langsung memasukkannya ke dalam cincin interspatial setelah menerimanya. Kemudian, dia berkata, saya menerima niat dan rasa terima kasih Anda apapun hadiahnya. Maukah kamu membukanya? Tanya Li Kai dengan ragu. Tang Xiu keluar sebentar dan segera tersenyum. Yah, karena kamu ingin aku membukanya sekarang, aku akan memeriksanya. Dia mengambil kembali kotak hadiah dari cincin interspatial dan perlahan membukanya. Tapi ekspresinya berubah kusam begitu dia melihat bekon giok kristal hidup di dalamnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah merasakan fluktuasi energi pada bekon giok. Yang ini adalah bekon giok dari 12 ukiran zodiak giok. Tang Xiu bersemangat dalam hati. Dia menoleh ke Li Kai dan berkata, Li Kai, saya sangat suka hadiah Anda dan ini juga sesuatu yang saya butuhkan. Terima kasih. Li Kai segera tampak bahagia setelah mendengar ini dan berkata, Dr. Tang Sekte Master, saya sangat senang Anda menyukainya. Baik-baik saja maka, saya akan kembali dulu karena masalah Anda telah terselesaikan. Tang Xiu tersenyum dan berkata, juga, Anda hanya perlu tinggal diam. Seseorang akan datang dan membawamu pergi nanti. Tang Xiu meninggalkan Blue Starfish Mansion bersama Ji Qimei. Ketika dia kembali ke rumahnya di kompleks Villa Blue Star, Kang Xia, Mu Wanying, dan Ouyang Lulu sudah berada di ruang tamu, tampak khawatir dan gelisah. Mereka segera berlari setelah melihatnya kembali. Apa kamu baik-baik saja? Kenapa kamu menghilang selama 2 hari? Kami pergi ke Blue Starfish Mansion untuk menemukan Anda, tetapi Anda tidak bisa ditemukan. Kemana kamu pergi 2 hari ini? Kami benar-benar khawatir tentang kamu. Melihat ketiga wanita ini mengungkapkan perasaan dan kepedulian mereka yang sebenarnya terhadapnya, Tang Xiu merasa hangat dan baik di dalam. Dia menghibur mereka dan kemudian perlahan berkata, aku benar-benar tinggal di Blue Starfish Mansion sepanjang waktu. Hanya saja, saya harus merawat pasien dan saya tidak bisa diganggu oleh apapun dari luar, jadi saya mengatakan pada Ji Qimei untuk berjaga-jaga. Yah, saya sudah kembali, jadi jangan membicarakan hal ini lagi. Mari kita bicara tentang situasi terkini di Shanghai. Saya yakin banyak orang super kaya datang ke sini sejak pelelangan semakin dekat, kan? Itu sudah pasti, bahkan jumlahnya membuatku takut. Ouyang Lulu adalah yang pertama berbicara. Seluruh Shanghai sekarang dalam keadaan siaga tinggi dan tingkat keamanan telah dinaikkan ke tingkat tertinggi. Sayang, kurasa kau belum tahu tentang ini. Semua hotel bintang 4 dan bintang 5 di seluruh Shanghai telah sepenuhnya dipesan oleh berbagai orang super kaya dari berbagai negara di seluruh dunia, serta para miliarder dari negara tersebut. Paradise Manor kami juga terisi penuh sekarang. Aku sudah tinggal di rumah pelelangan Genesis selama 2 hari terakhir. Kang Xia berkata, sudah ada lebih dari 1.600 orang kaya yang telah menghubungi Hao Lei untuk mengkonfirmasi kehadiran mereka dalam pelelangan. Hanya ada 1 hari tersisa dari tenggat waktu, jadi saya percaya jumlah hadirin masih akan meledak sebelum besok malam. Hao Lei sendiri meramalkan bahwa jumlah orang kaya yang berpartisipasi dalam pelelangan setidaknya 2.000 orang. Sudahkah kamu menyelidikinya, terutama identitas dan kekayaan mereka? Tanya Tang Xiu. Ini sudah diselidiki secara menyeluruh. Kang Xia mengangguk. Lebih lanjut, kami juga telah memeriksa uang tunai likuid dari setiap peserta. Semuanya memenuhi persyaratan kami. Juga, masing-masing dari mereka telah membayar biaya masuk 1 juta dan kami telah mengumpulkan lebih dari 160 juta yuan seperti sekarang. Yah, ini agak tidak terduga bagiku,
tapi semakin banyak orang kaya ini menghadiri pelelangan kita, semakin kita membuktikan pelelangan itu bisa membuat sensasi di seluruh dunia. Tang Xiu tertawa kecil. Pada saat itu, kita tidak hanya dapat untung banyak, tetapi acara ini juga dapat berfungsi untuk mendorong reputasi Genesis Auction House dan kita dapat berharap untuk melihatnya menjadi mesin penghasil uang lain di masa depan. Keesokan harinya, Tang Xiu pergi ke rumah pelelangan Genesis bersama Ji Qimei. Tepat ketika dia tiba di pintu masuk, dia diperas oleh sekelompok 4 pria dan wanita. Seorang pria di antara mereka bahkan memelototinya dan kemudian berbicara kepada staf pendaftaran, kita harus menghadiri pelelangan ini. Ini adalah 4 juta untuk biaya pendaftaran. Keempat kartu ini adalah kartu hitam internasional standar dengan 200 juta dolar Amerika Serikat pada setiap kartu. Cepat dan daftarkan nama kita. Baik, mohon tunggu sebentar. Pendaftar itu menjawab dengan sopan. Tang Xiu berdiri di belakang 4 orang dan hanya menyapu punggung mereka. Kemudian, dia mengirimkan suaranya ke Ji Qimei. Lelang ini bahkan menarik berbagai orang aneh dan monster seperti ini. Ini menarik. Mereka tampaknya benar-benar dimuat juga. Memang, mereka harusnya merupakan ras yang berbeda karena aku bisa merasakan bau yang menyengat dari mereka, jawab Ji Qimei. Yah, siapapun yang datang ke sini adalah tamu. Tang Xiu tersenyum tipis. Apakah mereka ras yang berbeda atau tidak? Kami akan menerima uang mereka sesuai dengan tagihan mereka. Tetapi saya ingin Anda menahan benteng di sini dalam acara-acara berikut. Jangan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang berani merebut barang-barang dari rumah lelang kami. Tangkap mereka terlebih dahulu dan peras mereka untuk mengetahui latar belakang mereka. Tapi langsung bunuh mereka yang bertindak tak terkendali. Dimengerti. Ji Qimei mengangguk. Tang Xiu melambai dan dengan santai menggerakkannya untuk bergerak, lalu dia langsung pergi ke rumah lelang. Dia naik lift ke lantai 3 dan melihat Hao Lei menunggu di luar setelah pintu lift terbuka. Sekte Master. Hao Lei disambut dengan hormat. Ada yang terjadi dalam 2 hari terakhir? Tanya Tang Xiu. Tidak. Hao Lei mengguncangnya mendengar. Semuanya berjalan dengan baik. Tang Xiu mengangguk sebagai tanggapan dan berkata, saya telah membawa Ji Qimei ke sini, jadi kita tidak perlu khawatir tentang gangguan. Anda juga harus menyiapkan segala yang dibutuhkan untuk pelelangan terlebih dahulu. Undang beberapa anggota rumah lelang paling terkenal di dunia jika Anda tidak tahu apa yang harus dipersiapkan dan pastikan untuk menemukan tuan rumah yang luar biasa bahkan jika Anda harus menghabiskan sejumlah dana. Ya, Ouyang Lulu telah mengundang tuan rumah lelang laba-laba merah paling terkenal di Las Vegas kemarin. Tuan rumah ini sangat bagus dan saya telah menyaksikan pelelangan yang dia adakan. Setiap lelang yang diselenggarakannya selalu menghasilkan untung besar. Ouyang Lulu. Tang Xiu terkejut dan bertanya, bagaimana dia bisa berkenalan dengan tuan rumah yang luar biasa ini? Ekspresi aneh muncul di wajah cantik Hao Lei sebelum dia menutup mulutnya dan terkikik. Baiklah. Saya bertanya kepadanya tentang ini juga. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia bertengkar dengan tuan rumah emas ini dan tidak satupun dari mereka yang akhirnya menjadi pemenang. Sama seperti sebuah cerita ketika Anda memenangkan seorang teman setelah bertukar pukulan, mereka kemudian secara bertahap menjadi teman. Dikatakan bahwa tuan rumah emas ini pernah mengunjungi Pulau Jingmen dalam perjalanan dan menemui beberapa masalah di sana, kemudian Ouyang Lulu membela dirinya dan mengatasi masalahnya dan menemaninya berkeliling sekitar beberapa hari. Tang Xiu cepat mengerti dan tersenyum berkata, itu memang dia. Hanya dia yang bisa melakukan aksi seperti itu. Bagaimanapun, mari kita pergi ke kantor Anda. Aku ingin berbicara denganmu. Hao Lei mengangguk dan hendak memimpin jalan bagi Tang Xiu ke kantornya ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Setelah dia bertukar kata selama beberapa detik, wajahnya sedikit berubah. Dia dengan cepat melirik Tang Xiu dan berkata, beberapa orang menyebabkan keributan di lantai bawah, Sekte Master. Kudengar mereka akan bertarung. Siapa mereka? Tang Xiu mengerutkan alisnya dan bertanya. Orang-orang kita di lantai bawah belum tahu tentang identitas mereka, jawab Hao Lei. Ayo kita turun dan lihat bersama karena kita ada di sini. Tang Xiu berkata, saya tidak peduli siapapun itu, tetapi bahkan Kaisar Surgawi harus mematuhi aturan rumah lelang kami untuk hari-hari berikutnya. Di lantai pertama, 4 pria dan wanita berdiri di depan meja pendaftaran dan bertukar pandang dengan seorang pria dan seorang wanita. Ekspresi menghina melintas di salah satu mata pria kekar itu saat dia berbicara kepada pria di depan. Kamu benar-benar pengecut yang bersembunyi di belakang seorang wanita, Ankeanu. Jika bukan karena perlindungannya, saya akan mengemasi Anda, memutar leher Anda, dan menggunakan tengkorak Anda sebagai cangkir anggur. Wajah Ankeanu tampak agak pucat dan berbalik ke Bele yang cantik di sampingnya sebelum menundukkan kepalanya tanpa balas. Namun, di sampingnya, Bele tampak marah dan menatap Ankeanu yang tampaknya pengecut.
Kemudian dia bergeser ke 4 orang di depan dan mendengus dingin. Huff, tutup lubang busukmu jika kalian tidak ingin berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan lagi. Aku dalam suasana hati yang baik hari ini dan aku tidak ingin bertengkar denganmu. Kalau tidak kamu bisa membuatku kesal dan aku akan membuatmu terlihat hebat. Lelaki Kaukasia yang besar itu jelas-jelas takut pada Bele. Dia bersenandung 2 kali dan berkata, Angelo, cewek ini adalah yang membuatmu terluka parah sebelumnya, bukan? Berhentilah mengompres mulut Anda dan terlihat sangat cemberut, bukan? Mari kita bergandengan tangan dan menyelesaikannya secara langsung. Kita berempat akan menanggungnya bersama jika Grand Elders menyalahkan kita. Saya yakin kami tidak akan dihukum berat oleh Grand Elder dengan status kami. Pria bernama Angelo menggelengkan kepalanya dan berkata, aku datang untuk ramuan dan senjata kali ini, bukan untuk menimbulkan keributan. Anda dapat mencoba dan bunuh mereka sendiri. Tapi aku memperingatkanmu sebelumnya. Magnificent Tank Corporation adalah pemegang saham lelang kejadian ini dan mereka membenci orang asing yang bermasalah. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang apa yang terjadi di Star City lebih dari sebulan yang lalu. Lakukan sendiri jika Anda benar-benar tidak ingin menghadiri pelelangan. Setelah mendengar ini, pria kulit putih besar itu segera meludahi Bele dan mencibir. Aku tidak akan mengepakmu hari ini. Tunggu saja lelang berakhir. Kami berempat akan memberi Anda pelajaran nanti. Kami akan membuat Anda tahu bahwa siapapun di dunia ini jauh lebih baik daripada rekan Anda yang tak berperasaan. Kamu pengadilan kematian. Bele langsung berlari ke depan dan belati tajam menyapu leher pria kulit putih itu, menyebabkan aliran darah perlahan keluar dari luka. Pria kulit putih itu tidak menyangka bahwa dia akan langsung menyerang untuk membunuhnya. Kepalanya akan berguling ke bawah jika dia tidak menghindari serangan dengan cukup cepat. BTCH, pria kulit putih itu sendiri memiliki sumbu pendek dengan emosinya yang seperti serbuk. Aura besar meledak darinya ketika dia berlari di Bele pada saat itu juga. Tinju kanannya yang bersarung emas melintas saat ia menghantarkan puluhan pukulan emas seketika sambil melemparkan aliran kutukan yang keras. Bam! Bam! Sosok buram tiba-tiba muncul dan hampir dalam sekejap mata, pria besar dan primadona itu terbang setelah bentrokan. Tang Xiu kemudian bertepuk tangan dan dengan sombong berbicara, saya tidak peduli jika Anda bertarung di tempat lain. Tetapi jika Anda semua ingin bermain gangster di rumah lelang Genesis saya, jangan salahkan staf di sini bertindak kejam terhadap Anda. Daftar sekarang atau keluarlah. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan oleh Tang Xiu menghalangi pria Kaukasia dan teman-temannya. Setelah ragu-ragu sebentar, mereka akhirnya menyerah dan pergi dengan ekspresi cemberut dan canggung. Tetapi primadona, yang wajahnya sekarang tampak agak pucat, terus menatap Tang Xiu. Pria ini jelas sangat muda, namun ia mampu mengalahkannya dan pria kulit putih besar, yang menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan yang menakutkan. Tang Xiu balas menatap Bele dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu cari? Cepat dan daftar dan gerakkan kakimu keluar dari tempat ini. Dan baru datang lagi saat pelelangan dimulai. Siapa namamu, tampan? Tanya Bele. Aku pemilik rumah lelang Genesis ini. Tang Xiu dengan ringan menjawab, kamu bisa memanggilku Tang. Bele itu menatap kosong sebelum ekspresinya berubah menjadi terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Tang Xiu paling banyak hanya penjaga keamanan rumah lelang Genesis. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa dialah pemiliknya. Dia tidak biasa. Pikiran itu terlintas dalam benaknya dan dia segera berkata dengan lemah, karena Tuan Tang secara pribadi mengambil tindakan, maka saya tidak akan peduli lagi dengan anak serigala kecil ini. Ngomong-ngomong, bolehkah saya mendapat kehormatan untuk mengundang Anda makan malam, Tuan Tang? Ekspresi Ankeanu di samping Bele berubah sebelum dia tampak agak terhina. Dia berteriak dengan suara rendah, Sania. Bele meliriknya dengan acuh tak acuh dan dengan ringan berkata, makan malam dengan Tuan Tang adalah suatu kehormatan, tetapi Anda dapat enyahlah dan memukul tempat tidur jika Anda tidak menyukainya. Apa maksudmu dengan itu? Teriak Ankeanu. Diam-diam Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya. Hentikan, kalian berdua. Saya masih memiliki hal lain untuk dilakukan malam ini. Jadi saya khawatir saya tidak bisa menemani Anda untuk makan malam. Silakan pergi setelah Anda berdua mendaftarkan diri. Karena itu, matanya langsung berubah tajam dan penuh dengan niat membunuh ketika dia berbicara dengan suara berat. Rumah pelelangan Genesis memiliki peraturan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk bertarung dan membuat keributan di sini. Mereka yang melakukannya akan merobek semua kesopanan bersama kami dan tidak ada yang mampu menanggung akibatnya jika mereka mencobanya. Badai pendek berakhir setelah Tang Xiu mengungkapkan kekuatannya, tetapi berita tentang insiden itu menyebar sangat cepat dan diketahui oleh orang-orang kaya dari berbagai negara hanya dalam beberapa jam. Banyak di antara mereka yang kemudian mulai mengirim orang-orang mereka untuk menyelidikinya dan akhirnya menegaskan bahwa pemilik rumah pelelangan Genesis juga pemilik Magnificent Tank Corporation Tang Xiu.
Selanjutnya, bahkan berita bahwa Tang Xiu sebenarnya adalah seorang kultivator juga berkembang biak. Segera setelah itu, orang-orang kaya ini mengeluarkan undangan ke Tang Xiu, berharap mereka bisa mengundangnya makan malam. Sudah menjadi rahasia umum bagi siapapun yang peduli bahwa tujuan utama undangan ini tidak lain adalah upaya untuk berhubungan baik dengan Tang Xiu, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik dan lebih banyak manfaat dalam pelelangan. Setelah Tang Xiu menolak mereka semua, dia tidak kembali ke kompleks Villa Blue Star dan tetap tinggal di rumah lelang Genesis. Selain menghabiskan beberapa hari terakhir dalam kultivasi, ia juga memperbaiki beberapa jenis alat yang sangat bagus, yang sebagian besar adalah aksesoris yang tidak memiliki fungsi untuk membantu meningkatkan kekuatan kultivator karena satu-satunya fungsi adalah untuk pertahanan. Tanggal 1 Desember, pada pukul 6 pagi, Tang Xiu muncul di atap rumah pelelangan Genesis bersama Ji Qimei, yang telah berdiri di sana dengan tenang sambil menonton aliran orang-orang di pintu masuk. Jumlah orang yang menghadiri pelelangan lebih dari 2.400. Setiap raja yang terdaftar hanya bisa membawa satu bawahan, yang berarti bahwa jumlah orang yang menghadiri pelelangan lebih dari 4.800. Tempat itu sendiri cukup besar untuk menampung 5.000 lebih orang, sehingga jumlah peserta masih dapat diterima. Apakah sudah waktunya untuk membuka pintu masuk, Tuhanku? Ji Qimei berbalik dan bertanya. Itu, Tang Xiu mengangguk. Tapi pelelangan ini sangat penting, jadi aku ingin kamu menggunakan indera spiritualmu untuk memeriksa semua orang jika mereka membawa senjata. Saya sudah memeriksa orang-orang ini dengan indera spiritual saya dan hampir semuanya membawa senjata, beberapa bahkan membawa senjata sihir. Ji Qimei menjawab, saya pikir itu akan agak merepotkan jika kita melarang mereka membawa senjata ke tempat pelelangan. Tang Xiu merenungkannya sebentar dan segera memaksakan senyum. Karena tidak mungkin kita bisa melarang mereka melakukannya, maka lupakan saja. Tetapi jika ada yang berani membuat masalah di pelelangan, bunuh mereka secara langsung. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Hao Lei, mengatakan, buka gerbang dan verifikasi identitas peserta. Biarkan mereka memasuki tempat lelang sesuai dengan plat nomor mereka. Dan jangan lupa untuk memperingatkan mereka dengan serius bahwa siapapun yang tidak mengambil kursi sesuai dengan plat nomor mereka akan dikeluarkan dari rumah lelang begitu mereka ditemukan. Dimengerti. Hao Lei menjawab dengan singkat. Setelah menutup telepon, dia segera muncul di pintu masuk rumah lelang. Puluhan laki-laki yang teguh kemudian bergerak untuk mengendalikan situasi dan Hao Lei mulai berbicara dengan suara yang dalam, hadirin sekalian, kami sekarang akan memeriksa dan memverifikasi plat nomor yang diberikan kepada Anda ketika Anda mendaftar sebelumnya. Anda dapat memasuki tempat lelang setelah prosedur verifikasi. Juga, saya ingin mengingatkan Anda tentang hal lain. Silakan duduk sesuai dengan plat nomor Anda. Jika staf kami mengetahui seseorang mengambil kursi orang lain, mereka akan mengeluarkan Anda dari tempat lelang. Dalam 2 jam berikutnya, lebih dari 4.800 orang memasuki tempat lelang satu demi satu. Sofa-sofa yang luas telah dilapisi dengan lemari kayu kecil di antara masing-masing dengan minuman, buah-buahan, dan makanan ringan yang sudah disajikan. Platform lelang itu sendiri terletak di sisi terdalam dengan ketinggian 2 meter dan lebih dari 100 meter persegi, sementara beberapa proyektor besar memainkan WB Novel produk Magnificent Tang Corporation dan Grand Fortune Jewelry. Tepat jam 8 tepat, Tuan Rumah Emas, Higert, yang diundang oleh Hao Lei dan Ouyang Lulu dari rumah lelang laba-laba merah di Las Vegas, Amerika Serikat, muncul di panggung lelang dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Rambut pirang dan mata birunya, serta sosoknya yang tinggi mengenakan tuxedo, membuat pria itu terlihat menarik dan tampan. Hadirin sekalian, selamat datang di negara Oriental Tiongkok yang misterius, ajaib, dan indah ini. Dan selamat datang di Shanghai, Mutiara Timur. Dan terakhir, saya menyambut semua orang ke rumah lelang Genesis kami dan terima kasih atas partisipasi Anda dalam lelang pertama kami. Nama saya Higert, Tuan Rumah Emas Rumah Pelelangan Genesis dan juga Tuan Rumah Lelang ini. Yah, saya sangat senang saat ini karena saya belum pernah mengadakan lelang besar seperti ini dan saya tidak pernah menjadi fokus perhatian dari banyak orang super kaya di seluruh dunia. Untungnya, artikel yang dilelang oleh Rumah Lelang Genesis kami memberi saya kepercayaan diri dan energi. Kalau tidak, aku harus menunduk dan merendahkan kepalaku untuk berbicara di depan tokoh besar sepertimu, kan? Pembukaan sederhana dengan selera humor yang baik dengan cepat memenangkan kesan yang baik dari banyak orang. Segera setelah itu, Higert mengumumkan bahwa pelelangan telah resmi dimulai. Baik, item pertama yang akan dilelang adalah satu set perhiasan berharga dan tak tertandingi. Selain cantik, perhiasan ini juga memiliki efek lain yang, bahkan saya tidak akrab dengan istilah pertahanan ini. Tetapi menurut pemberi tugas kami, setiap tamu yang memakai perhiasan ini dapat menahan pukulan penuh dari praktisi Nas Chen Soul Stage.
Namun, seperti yang telah saya katakan, efek ini hanya akan berlangsung 3 kali menghadapi pukulan sedemikian rupa. Dengan kata lain, memiliki set perhiasan ini sama dengan memiliki 3 nyawa lagi. Harga dasar untuk item ini adalah 1 miliar dolar AS dengan kenaikan tawaran setidaknya 50 juta dolar, jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai lelang sekarang. Higert kemudian menoleh ke arah staf cantik di sampingnya. Dia mengangkat penutup di atas nampan dan satu set perhiasan indah kemudian muncul di layar proyektor. Wow, paling tidak sepertiga dari tamu di seluruh tempat lelang gempar. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa artikel lelang pertama dari rumah lelang Genesis ternyata menjadi alat ajaib yang dibuat untuk para kultivator. Selain itu adalah alat tipe defensif alat ajaib dalam bentuk perhiasan. Reaksi para tamu membuat Higert bersemangat dalam hati. Untuk meningkatkan harga perhiasan lebih lanjut, dia menambahkan, Bapak dan Ibu yang terhormat, bahkan jika Anda tidak membutuhkannya, Anda dapat memberikan perhiasan pertahanan yang sangat indah ini kepada orang yang paling Anda sayangi seperti istri atau anak Anda. Kita semua tahu bahwa masyarakat kita penuh dengan bahaya saat ini dan saya yakin banyak dari Anda juga telah menonton film Final Destination, kan? Bahaya dan kematian mungkin ada di sekitar kita setiap saat, jadi silakan mulai menawar jika Anda ingin menghindari bahaya itu dan melindungi hidup Anda sendiri. Dan seperti yang disebutkan sebelumnya, setiap kenaikan tawaran ditetapkan setidaknya 50 juta dolar AS. 2 miliar. Seorang pria Kaukasia meraih pengeras suara dan berteriak keras. Matanya tidak memandang Higert atau melirik yang lain di sekitarnya, tetapi perhiasan yang menatap lekat-lekat muncul di layar proyektor. 2,1 miliar, 2,2 miliar, 2. Meskipun pria Kaukasia langsung menggandakan harga, dia masih tidak bisa menghentikan kenaikan harga penawaran. Seperti yang sudah disadari banyak orang, apa yang dikatakan Higert benar bahwa memiliki perhiasan ini sama dengan memiliki 3 nyawa lagi. Harga terus meningkat secara dramatis dan peningkatan dramatisnya membuat Higert terperangah. Jantungnya berdebar lebih kencang dan berdetak lebih cepat daripada saat dia menjadi tuan rumah pelelangan pertamanya. 4 miliar dolar. Suara keras datang dari hadirin dan seorang pria tua berambut putih dengan tongkat berjalan mengutip tawarannya. Higert merasa kulit kepalanya sedikit mati rasa. Dia telah menyelenggarakan ratusan lelang dan kadang-kadang, uang yang diperoleh pada akhir lelang bisa melebihi 4 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, jumlahnya adalah jumlah keseluruhan dari seluruh lelang. Bagaimana dengan 4 miliar dolar sekarang? Itu hanya dari artikel pertama yang dilelang. Pria berambut putih itu bangkit dan tangannya yang lain meraih pengeras suara dan bertanya, Mertuan rumah, mengapa Anda tidak mengumumkan bahwa perhiasan ini milik saya karena tidak ada orang lain yang menawar? Higert seolah-olah terbangun dari mimpi dan buru-buru menjawab, Yang mulia, tolong jangan menertawakan saya. Saya sangat terkejut dengan tawaran luar biasa Anda yang membuat saya sedikit bingung. Saya harap Anda tidak menertawakan saya, seorang pria miskin yang tidak pernah melihat begitu banyak uang. Baiklah, dengan ini saya umumkan bahwa perhiasan ini sekarang menjadi milik pria ini sebesar 4 miliar dolar. Tolong kirim seseorang ke belakang panggung untuk menyelesaikan prosedur sekarang, Tuan. Pria tua itu sedikit tersenyum dan mengangguk pada pria di sebelahnya setelah duduk. Higert menenangkan dirinya terlebih dahulu dan kemudian melanjutkan, artikel kedua yang akan dilelang adalah senjata ajaib. Dikatakan bahwa senjata ajaib ini telah digunakan untuk membunuh beberapa binatang buas dan bahkan membelah gunung setinggi beberapa ratus meter. Ya, meskipun saya pikir naskah yang diberikan kepada saya agak dilebih-lebihkan, itu adalah pemberi tugas yang mengatakannya kepada saya, jadi saya hanya bisa menyampaikannya kepada semua orang di sini. Harga dasar untuk item ini adalah 500 juta dolar. Ah, benar juga, orang yang mempercayai item ini kepada kita juga menyebutkan bahwa tombak ini adalah senjata sihir yang sangat kuat. Fokus lebih dari 4.800 tamu di tempat lelang sepenuhnya ditujukan pada tombak ajaib di atas meja di platform lelang, serta gambarnya yang diperbesar di layar proyektor. Pada saat yang sama, napas ribuan praktisi menjadi berat ketika keinginan mereka tergoda. Di dunia ini, senjata ajaib semacam itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan seseorang melalui pertemuan yang kebetulan tetapi tidak sesuka hati. Jika kultivator adalah ahli tombak ahli dan mendapatkan tombak ini, orang itu pasti akan menjadi lebih kuat dan efektivitas tempurnya akan meningkat secara eksponensial. 2,5 miliar dolar. Ini jumlah uang tunai cair yang bisa saya keluarkan. Jangan salahkan saya karena kejam jika ada di antara Anda memilih untuk bersaing dengan saya untuk itu. Anda akan mati tanpa tempat pemakaman. Seorang pria raksasa setinggi 2 meter menggeram dengan mata merah. 3 miliar dolar. Heh, apa kamu pikir aku akan takut padamu? Seorang pria botak tiba-tiba bangkit dengan sombong dan berteriak keras-keras.
Ekspresi pria raksasa itu sangat berubah dan aura pembunuh dengan gila keluar darinya ketika sosoknya langsung melesat menuju platform pelelangan dan mencoba meraih senjata ajaib. Memotong. Sinar pedang tiba-tiba muncul dari biru dan memotong tubuh pria raksasa itu menjadi dua bagian di udara. Segera setelah itu, jaring aquamarin besar langsung muncul dan menyelimuti sisa-sisa pria raksasa itu dan menghilang di dekat pintu masuk ke lantai lelang. Terkesiap, semua tamu yang menghadiri pelelangan tiba-tiba bangkit dan tersentak pada saat ini. Banyak dari mereka yang tahu siapa pria raksasa itu. Mereka tahu betapa kuatnya dia, namun mereka tidak berharap bahwa dia akan dibunuh secara instan dan tidak ada dari mereka yang bisa melihat orang yang melakukannya. Siapa itu? Siapa yang memiliki kekuatan yang menakutkan? Tiba-tiba, semua orang merasakan dingin di leher mereka dan ketakutan di dalam hati mereka. Pemogokan yang menakutkan telah benar-benar menghalangi mereka. Tang Xiu perlahan berjalan keluar dari pintu masuk lainnya. Ketika dia datang ke platform lelang dan datang ke Higert dengan tenang, dia dengan ringan menepuk pundak Higert terlebih dahulu dan memberi isyarat padanya bahwa dia tidak perlu khawatir. Setelah itu, dia meraih mikrofon dan berkata, "Saudara-saudara, saya mendirikan rumah pelelangan Genesis ini untuk menjalankan bisnis. Saya tidak ingin ada yang membuat masalah di sini. Siapapun yang berani mengambil artikel apapun selain memperolehnya melalui transaksi hukum harus mempersiapkan diri untuk mati." Sesaat setelahnya, Duan Mulin berdiri di baris pertama kursi. Dia melayang dan kemudian turun di samping Tang Xiu. Setelah mengangguk ke Tang Xiu, dia menerima mikrofon dan berkata, "Tang Xiu benar. Ini Cina. Gunakan uang Anda jika Anda ingin mendapatkan yang Anda inginkan. Tetapi jika Anda hanya ingin menjadi bandit dan merampok artikel lelang, Anda tidak hanya akan melanggar hukum negara ini, tetapi Anda juga akan menghadapi Biro Kemampuan Khusus Tiongkok." Para tamu saling bertukar pandangan kecewa dengan tidak percaya di wajah mereka. Mereka sudah tahu bahwa Tang Xiu adalah pemilik rumah lelang Genesis dan dapat dimengerti bahwa ia akan keluar sendiri setelah insiden semacam itu. Tetapi bagaimana seorang pejabat dari Biro Kemampuan Khusus China juga keluar? Mungkinkah itu pihak di balik pelelangan ini adalah Biro Kemampuan Khusus Tiongkok? Banyak kultivator berniat untuk merampok barang secara langsung jika mereka tidak dapat membeli barang yang mereka inginkan pada awalnya. Tapi sekarang sepertinya bukan hanya ada seorang ahli misterius yang memegangi benteng dalam kegelapan, ada juga entitas lain Biro Kemampuan Khusus Tiongkok. Yang terakhir itu sendiri adalah kekuatan yang mereka tidak mampu untuk memprovokasi itu dengan mudah, kalau tidak mereka akan berakhir sekarat di sini. Peristiwa berikut ini dilakukan dengan sangat lancar. Kecuali untuk dua item pertama yang dijual dengan harga tinggi, item yang dilelang yang terakhir hanyalah barang antik dan perhiasan biasa yang dijual dengan harga yang wajar. Proses lelang untuk barang-barang ini berlangsung hingga siang hari dengan total lebih dari 80 artikel. Waktu makan siang, lelang yang diadakan oleh Genesis Auction House cukup aneh dan dirancang untuk menarik pelanggan yang makmur, sementara Everlasting Fish Hall di Shanghai memiliki terlalu sedikit koki. Dengan demikian, sejumlah koki telah dipindahkan sementara dari Pulau Jingmen, Beijing, dan Hong Kong untuk menyiapkan makanan kaya yang dibutuhkan. Tang Xiu sendiri telah memerintahkan beberapa orang untuk mengirimkan 200 kotak nektar Tuhan dari gudang Magnificent Tang Corporation, yang semuanya disajikan untuk semua tamu secara gratis. Ketika jam menunjukkan pukul 2 siang dan semua orang kaya ini memiliki cukup minuman dan makanan, pelelangan dilanjutkan. 4 artikel pertama yang dilelang pada sesi sore masih menjadi subjek penawaran yang sengit dan dijual dengan harga sangat tinggi. Hari pertama pelelangan kemudian berakhir pada jam 8 malam. Jam 12 malam, di kantor GM di lantai 3 rumah pelelangan Genesis, ketika Andi, yang bertanggung jawab atas keuangan, tiba dan melaporkan catatan penghasilan, Tang Xiu, Hao Lei, Kang Xia, dan bahkan Ji Qimei memandangnya dengan wajah penuh antisipasi. Andi sedikit tersenyum dan mengangkat pernyataan akun di tangannya. Dia kemudian berkata dengan wajah berseri-seri, "Kami telah memeriksa dan menghitung data. Sebanyak 180 artikel telah terjual hari ini dengan total pendapatan 46,832 miliar dolar AS. Tang Xiu perlahan menghela nafas lega. Meskipun dia tahu bahwa jumlah uang yang dia hasilkan hari ini adalah astronomi, dia masih merasa sedikit bersemangat setelah mendengar nomor tertentu. Saya pikir pendapatan yang bisa kita peroleh besok tidak akan setinggi ini, tetapi sangat mungkin bahwa hari terakhir lelang 2 hari kemudian pasti akan membuat kita terperangah. Saya hanya bisa berharap untuk total pendapatan yang diperoleh setelah penutupan lelang 3 hari ini. Juga, apakah itu Magnificent Tang Corporation atau Grand Fortune Jewelry, keduanya harus tetap low profile sesudahnya. Namun, semua murid Tang Sekte harus terus bergerak kemana-mana untuk membeli banyak sumber daya kultivasi di seluruh dunia. Hari ketiga berlalu.
Pelelangan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diadakan oleh Genesis Auction House yang telah menjadi sensasi di seluruh dunia akhirnya berakhir dan semua tamu yang menghadiri pelelangan berpartisipasi dalam penawaran dan membeli ratusan artikel yang tersisa. Total pendapatan adalah 180 miliar dolar AS. Sama dengan lebih dari 1 triliun yuan. Lelang itu menghasilkan Tang Xiu sejumlah besar uang dan hari-hari kekurangan dana akhirnya berakhir. Beijing, kediaman House Tang. Tang Guosheng telah mengeluarkan perintah untuk memanggil semua anggota House Tang untuk kembali ke rumah leluhur mereka. Anggota rumah datang satu demi satu, dan bahkan Tang Yunpeng, yang bertanggung jawab atas masalah besar di dunia luar, bergegas kembali dengan tergesa-gesa. Apa yang sebenarnya terjadi? Tang Yunpeng, yang memiliki posisi tinggi di luar, tanpa sengaja mengeluarkan aura seseorang yang berkuasa bahkan jika dia tidak bermaksud ketika dia bertanya Tang Min, yang baru saja tiba. Yang terakhir hanya menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa dia juga dalam kegelapan tentang hal itu. Tiba-tiba, Tang Min berkata, ngomong-ngomong, sepertinya Tang Xiu telah tiba di Beijing sekitar 2 jam yang lalu. Jika dugaan saya benar, dia seharusnya mendiskusikan beberapa masalah dengan ayah sekarang. Tang Yunpeng tampak sedikit terkejut. Setelah memasuki ruangan bersama Tang Min, dia melihat ayahnya, Tang Guosheng, duduk di sofa dengan ekspresi rumit dan tampaknya memikirkan masalah yang rumit, sedangkan paman kedua, Tang Guoxing, dan paman ketiga, Tang Guoshu, tampak bersemangat sebaliknya, meskipun jari-jari mereka yang menjepit rokok sedikit bergetar. Paman pertama, Tang Xiu bangkit dan menyapa dengan hormat. Tang Yunpeng tersenyum sebagai tanggapan. Dia berjalan ke Tang Xiu dan menepuk pundaknya, bersuara ringan. Aku telah membayangkan sejauh apa kamu bisa menjangkau berkali-kali, tapi sekarang aku mengerti bahwa aku masih meremehkanmu. Anda mendapat lebih dari 1 triliun yuan dari satu lelang. Saya tidak berpikir bahkan total pendapatan semua bank di Tiongkok dalam setahun dapat dibandingkan dengan itu. Yah, aku juga membayar cukup banyak untuk pelelangan ini, paman pertama. Tang Xiu memaksakan senyum. Kekuasaan adalah dasar dari sebuah klan, tetapi kekayaan adalah senjata keluarga. Tang Yunpeng mengangguk dan melanjutkan, House Tang semakin kuat dan bahkan secara samar menjadi keluarga terbesar di seluruh Tiongkok. Ini semua terutama dari kontribusi Anda. Saya khawatir bahwa saya juga akan menjadi variabel bagi penurunan House Tang menjadi keluarga biasa di China juga, paman. Tang Xiu memaksa tersenyum lagi. Tang Yunpeng mengerutkan alisnya dan bertanya, apa maksudmu dengan itu? Tang Guosheng menghela nafas dan melambai padanya saat dia memaksakan senyum dan berkata, aku akan menjelaskan kepadamu nanti, Yunpeng. Saya memanggil semua orang di sini karena beberapa hal penting yang perlu saya umumkan. Tang Yunpeng tampak ragu-ragu dan ragu-ragu, lalu dia berjalan ke pintu dan memanggil semua anggota inti House Tang ke kamar. Semua pasangan mata kemudian terus bergeser dari Tang Xiu ke Tang Guosheng. Tang Guosheng mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dalam, semua anggota inti House Tang telah tiba, jadi sekarang saya mengumumkan satu masalah. Kalian semua dengarkan aku. Mulai hari ini, Tang Yunpeng akan mengambil alih posisi Patriark House Tang dan dia akan bertanggung jawab dan memiliki hak untuk memutuskan setiap perselingkuhan dalam keluarga. Ayah. Ekspresi Tang Yunpeng berubah dan dia buru-buru memanggil. Dia dengan cepat melirik paman kedua, Tang Guoxing, dan paman ketiga, Tang Guoshu, hanya untuk menemukan bahwa mereka tampaknya tidak peduli tentang itu, seolah-olah mereka telah mempelajari masalah ini sebelumnya. Yunpeng, aku sudah tua dan ini saatnya untuk menyerahkan tanggung jawab dan hak atas keluarga, jadi jangan salahkan ayahmu karena membuat keputusan ini. Tang Guosheng berbicara, keluarga kami membutuhkanmu untuk mengelolanya atas tanggung jawabmu, bahu sendiri. Anda bisa memilih penggantinya setelah Anda melakukan pekerjaan selama 10 tahun sebelum Anda bisa bersantai sesudahnya. Tapi ini benar-benar membuatku bingung, ayah. Tang Yunpeng mengerutkan kening dan berkata, aku tidak bisa menyalahkanmu pada apapun bahkan jika aku mengambil alih posisimu sebagai kepala keluarga, kan? Bukankah ini seharusnya menjadi acara bahagia yang seharusnya membuatku senang? Tang Guosheng menggelengkan kepalanya dengan senyum yang dipaksakan dan kemudian berbicara lagi, lalu, aku menyatakan perintah terakhirku sebagai kepala keluarga Tang. Selain Yunpeng, anggota inti House Tang lainnya harus melepaskan posisi resmi mereka di pemerintahan atau urusan bisnis lainnya. Atur masalah dengan pemerintah dengan baik, sedangkan sisi bisnis akan diserahkan kepada perusahaan Tang Magnificent di bawah manajemen Kang Xia. Apa yang sedang terjadi? Ini. Setiap anggota keluarga Tang tertegun dan memandang Tang Guosheng dengan tak percaya. Sepertinya urutan ini paling mengejutkan mereka. Meninggalkan posisi mereka, menyerahkan otoritas mereka dan juga bisnis mereka. Kecelakaan besar apa yang terjadi di keluarga Tang, tepatnya. Lain, bagaimana mungkin?
Aku memberimu 7 hari untuk mengatasi semua masalahmu. Tang Guosheng melanjutkan dengan suara yang dalam. Seminggu kemudian, semua anggota inti House Tang akan meninggalkan Beijing dan Cina. Saya percaya Anda semua tahu tentang Pulau Sembilan Naga telah dibeli CUR sebelumnya. Itu akan menjadi tempat di mana semua anggota inti keluarga kami akan bermigrasi ke. Keluarga kami tidak akan lagi terlibat dalam urusan duniawi mulai dari sekarang selain dari Yun Peng saja. Anda masing-masing akan memfokuskan seluruh energi Anda untuk berlatih seni bela diri dan kultivasi. 1215. Pulau Sembilan Naga. Setiap anggota keluarga Tang mengenakan ekspresi aneh. Meskipun mereka juga mendengar bahwa Tang Xiu telah mengembangkan Pulau Sembilan Naga, mereka tidak pernah tahu seperti apa di sana. Tapi itu hanya pulau terpencil, bahkan jika sedang dikembangkan, apa yang bisa berkembang menjadi. Tang Tang menjulurkan kepalanya. Dia memandang Tang Guosheng terlebih dahulu dan kemudian bertanya, tidak bisakah aku pergi ke sana, kakek? Saya masih memiliki teman sekelas, teman, dan studi yang cenderung di Tiongkok. Tang Guosheng menoleh ke Tang Xiu. Tang Xiu berdeham dan berkata, apakah kamu memutuskan atau tidak untuk pergi ke Pulau Sembilan Naga adalah panggilanmu? House Tang mungkin merupakan klan besar di Tiongkok seperti sekarang, tetapi itu hanya di permukaan karena ada begitu banyak klan kultivator di Cina dan beberapa keluarga yang sangat kuat yang telah bersembunyi jauh di pegunungan dan hutan. Saya sendiri adalah seorang kultivator, dan keinginan saya untuk mengubah keluarga saya menjadi klan kultivator. Di dunia ini, apa yang disebut otoritas dan kekayaan tidak lain adalah pengalih perhatian, karena jalan utama yang asli adalah kekuatan yang luar biasa yang Anda miliki. Kekuatan-kekuatan seperti itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan bintang-bintang dengan kepalaan mereka sendiri dan dapat melintasi alam semesta tanpa hambatan, hidup selamanya dan menjadi eksistensi di atas miliaran jiwa. House Tang adalah keluargaku, dan aku selalu ingin mengubahnya menjadi klan pembangkit tenaga listrik. Dunia yang kita tinggali ini hanyalah salah satu dari dunia yang tak terhitung jumlahnya di pesawat ini, dan bumi tidak lain adalah setitik debu di dataran rendah ini. Pilihan ada di tangan Anda, apakah Anda ingin berdiri di puncak untuk mengabaikan apapun yang ada di bawah ini, atau terus menjadi semut di antara lapisan masyarakat lainnya. Apapun itu, aku akan menghargai pilihanmu. Saat suaranya memudar, Tang Xiu menyulap seni rahasia dan energi melonjak kemudian langsung membentuk jaring ketat besar di bawah kaki semua orang. Sosoknya kemudian berkedip dan langsung menghilang dari ruangan sebelum dia muncul di udara setinggi puluhan meter dengan semua orang di sekitarnya. Ah! Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Setiap anggota keluarga Tang, termasuk patriark tua, Tang Guosheng, tampak ngeri, terikat lidah dan terperangah ketika mereka melihat sekeliling dan semua bangunan di bawah. Mereka merasa seperti baru saja ditarik ke dalam mimpi. Tang Xiu melanjutkan dengan enteng, Dewa Langit di legenda bukan hanya dongeng. Mereka adalah eksistensi nyata. Saya sekarang memberi Anda kesempatan untuk menjadi satu, tetapi terserah Anda apakah Anda akan menerimanya atau tidak. Aku ingin menjadi immortal juga. Setelah kejutan singkat, Tang Tang segera mengepalkan tangannya dan berteriak dengan penuh semangat. Tang Xiu tersenyum ringan sebagai tanggapan. Setelah membawa semua orang kembali ke rumah, dia berkata, Paman pertama, saya akan mengajari Anda teknik kultivasi dan akan terus memberikan Anda sumber daya kultivasi. Namun, keluarga Tang akan bergantung pada Anda untuk mengelola urusan di sini. Tapi saya berjanji kepada Anda bahwa bahkan jika Anda satu-satunya orang dari keluarga kami yang tinggal di sini, tidak ada orang di negara kami yang berani melakukan apapun untuk Anda. Anda bahkan tidak perlu bergerak jika beberapa orang berani melakukannya. Orang lain akan mengurusnya untuk Anda. Siapa orang ini? Tanya Tang Yunpeng dengan suara berat. Duan Mulin dari Biro Kemampuan Khusus, jawab Tang Xiu dengan senyum ringan. Tang Yunpeng segera tampak gembira setelah mendengar ini dan berulang kali mengangguk. Siwer? Aku tidak ingin tinggal di sini. Saya juga ingin pergi ke Pulau Sembilan Naga untuk berkultivasi. Tetapi saya akan tinggal di sini karena Anda dan Ayah telah memutuskan demikian. Tetapi Anda harus membantu saya ketika saya membutuhkannya. Tolong jangan khawatir tentang itu, Paman. House Tang di Tiongkok tidak akan pernah jatuh selama Tang Xiu masih hidup. Tang Xiu tersenyum dan berkata, aku akan mengembalikan satu orang dari keluarga kami ke China 10 tahun kemudian untuk mengambil alih tanggung jawabmu di sini. Orang yang akan dikirim kembali adalah yang paling tidak cocok untuk kultivasi dan yang kultivasinya berkembang paling lambat. Mata Tang Yunpeng bersinar dan dia tertawa terbahak-bahak. Baik, itu akan bagus, Siwer. Kamu sangat baik. Keesokan harinya, 3 bersaudara, Tang Guosheng, Tang Guoxing, dan Tang Guoshu meninggalkan Cina bersama istri mereka. Tidak ada yang tahu bagaimana dan kapan mereka meninggalkan negara itu.
Mereka menghilang begitu saja. Bahkan para pengawal dan petugas kesehatan mereka dalam kegelapan tentang hal itu. Pada hari keempat, Tang Yunde, Tang Min, Tang Yan, Tang Yunxing, dan Tang Dong juga pergi bersama pasangan mereka. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka pergi. Mereka menghilang begitu saja. Pada hari kelima, Tang Ning, Tang Ying, Tang Wei, Tang Tang, dan Tang Ji, kecuali Chu Yi yang tidak memiliki nama keluarga yang sama, juga menghilang dari Beijing dan Cina. Pada hari ketujuh, semua bawahan setia yang telah dikultivasikan oleh House Tang juga menghilang dari Beijing dan Cina seolah-olah mereka baru saja menguap dari dunia. Semua peristiwa berantai yang dilakukan pasukan yang tak terhitung jumlahnya mulai menyelidiki, tetapi tidak ada yang bisa menemukan petunjuk. Pada saat yang sama, insiden yang terjadi di keluarga Tang akhirnya pecah dan semua keluarga kaya di Beijing dan beberapa keluarga kuat lainnya dan orang-orang berpengaruh di Cina memobilisasi jaringan informasi mereka secara maksimal untuk mengetahui keberadaan anggota inti House Tang. Namun, mereka gagal menemukan apapun. Tetapi selama penyelidikan mereka menemukan bahwa Tang Min telah mengundurkan diri, Tang Yunxing pensiun, dan anggota House Tang lainnya di pemerintahan juga mengundurkan diri dan meninggalkan pos mereka secara sukarela. Tak lama kemudian, semua perusahaan yang dimiliki oleh House Tang digabung menjadi Magnificent Tang Corporation. Beijing, kediaman House Tang. Tang Yunpeng memandang sekeliling pada tempat tinggal yang sekarang kosong. Dulu ada beberapa orang yang tinggal di sini, tetapi tempat itu tampak mati sekarang. Selain puluhan seniman bela diri keluarga Tang yang masih tinggal untuk melindunginya bersama dengan dua ahli yayasan pendirian dari Tang Sek, tidak ada orang lain di sini. Ketuk, ketuk, pintunya mengetuk, dan ajudan rahasia Tang Yunpeng masuk dengan cepat dan melaporkan. Ada tamu yang berkunjung, Patriark. Tang Yunpeng mengerutkan kening dan berkata, lagi. Sudah berapa gelombang? Saya sudah menghabiskan waktu berurusan dengan itu sepanjang hari. Beritahu tamu itu bahwa saya terlalu lelah dan sudah beristirahat. Pria itu mengaku sebagai Duan Mulin. Dia mengatakan bahwa Anda pasti akan bertemu dengannya jika saya memberitahu Anda namanya, Zhu Jianhua berbisik. Duan Mulin, seperti pada Direktur Biro Kemampuan Khusus. Hati Tang Yunpeng tersentak dan dia segera bangkit untuk berjalan menuju pintu. Ketika dia datang ke halaman depan, dia melihat Duan Mulin berdiri diam-diam di bawah pohon. Dia tersenyum dan dengan cepat menyapanya. Direktur Duanmu, mengapa kamu datang ke sini? Duan Mulin mengukurnya dan kemudian dengan tersenyum berkata, aku berjanji pada Tang Xiu untuk mengunjungi kediaman House Tang secara langsung dan memberitahukannya kepada mata yang tak terhitung jumlahnya itu. Bocah itu pasti akan marah padaku jika aku tidak datang. Marah bersamanya, Tang Yunpeng terkejut dan samar-samar menyadari bahwa hubungan antara keponakannya, Tang Xiu, dan Duan Mulin seharusnya tidak biasa. Kemudian, dia mengundang Duan Mulin ke halaman belakang dan bertanya segera setelah mereka duduk, Direktur Duanmu, apakah Siwer masih di ibu kota? Apakah kamu bertemu dengannya? Tidak, Duan Mulin menggelengkan kepalanya. Karena itu, matanya melirik Zhu Jianhua. Setelah mengikuti pandangan Duan Mulin, Tang Yunpeng segera mengerti dan melambaikan tangannya. Jianhua, pergi makan sesuatu dan bawalah 2 botol nektar Tuhan itu. Saya harus menemani Direktur Duanmu ke beberapa gelas anggur hari ini. Dimengerti. Zhu Jianhua juga menyadari bahwa Duan Mulin memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Tang Yunpeng, jadi dia mengangguk dan segera pergi. Duan Mulin mengangguk dan tersenyum berkata, Yunpeng, aku melihat kamu tumbuh dan bahkan memelukmu ketika kamu lahir. Uhuk-uhuk. Tang Yunpeng bahkan tidak menjawab dan menahan napas. Setelah mengeluarkan beberapa batuk kering, dia memeras senyum masam dengan ekspresi canggung. Hai, apa yang kamu katakan benar-benar dapat mengejutkan bahkan orang mati, senior. Berapa tahun telah berlalu? Kenapa bisa terlintas dalam pikiran Anda untuk bahkan menyebutkan ini? Yah, bukankah kamu pikir kita sebenarnya sangat dekat? Duan Mulin tertawa. Tang Yunpeng menatap kosong, sangat menyadari bahwa kunjungan Duan Mulin kemungkinan menunjukkan niat baik. Tapi kenapa, direktur yang bermartabat dari Biro Kemampuan Khusus Tiongkok ini mungkin tidak pernah muncul di depan umum, tetapi ia memiliki kekuatan yang sangat besar di tangannya. Bahkan gubernur seperti saya harus selalu menghadapinya dengan rendah hati. Kenapa dia datang ke sini untuk menunjukkan niat baik seperti itu tiba-tiba? Apakah itu karena Tang Xiu? Tang Yunpeng mengangguk dan kemudian perlahan berkata dengan ekspresi tulus, ayah dan kamu adalah teman lama, dan kamu juga memiliki hubungan yang mendalam dengan Tang Xiu. Hubungan antara Anda dan House Tang memang berjalan jauh ke belakang, jadi wajar jika kami cukup dekat. Duan Mulin dengan gembira tersenyum dan berkata, kalau begitu aku bisa yakin karena kamu sudah memahaminya. Jika ada, ingat untuk menyebutkan saya lebih banyak di depan Tang Xiu nanti. Selain itu,
saya kemungkinan akan membutuhkan perawatan Anda dan keluarga Anda di masa depan. Yah, bertahun-tahun kemudian. Tapi aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, Direktur Duanmu. Tang Yunpeng ragu-ragu. Kami orang yang dekat, bukan? Duanmu Lin menjawab dengan penuh arti, saya pikir Anda harus mengubah alamat untuk saya secara pribadi, bukan? Tang Yunpeng buru-buru berkata, Paman Duanmu. Duanmu Lin terkekeh dan berkata, ngomong-ngomong, House Tang akan menjalankan rencana besar sekitar 10 tahun kemudian. Atau lebih tepatnya, Tang Xiu yang akan melaksanakan rencana ini. Kita semua akan berada di sisi yang sama di masa depan, seperti dalam keluarga sejati. Tetapi jika Tang Xiu belum memberitahu Anda apa rencana itu, tidak perlu bertanya lagi karena Anda akan secara alami mengetahuinya nanti. Tang Yunpeng mengangguk tanpa sepatah kata pun. Kemudian, dia berkata, Paman Duanmu, aku akan berbicara langsung karena kita sekarang berada di kapal yang sama. Saya khawatir saya membutuhkan bantuan Anda untuk 10 tahun ke depan jika sesuatu terjadi. Duanmu Lin mengangguk. Selama saya masih memegang posisi saya dalam beberapa dekade mendatang, saya dapat menjamin bahwa status House Tang di Tiongkok tidak akan terguncang. Ayahmu telah meninggalkan Tiongkok, tetapi kepergiannya tidak akan mengguncang keluargamu. Itu sebabnya saya datang untuk mengunjungi Anda hari ini. Ini untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa Duanmu Lin adalah pendukung di belakang House Tang. Tang Yunpeng terkejut. Pernyataan itu bahkan memicu badai di dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana dan apa yang dilakukan Tang Xiu untuk membuat Duanmu Lin berbicara seperti ini. Tiba-tiba, Duanmu Lin terkekeh dan berkata, ngomong-ngomong, para senior di atas memberitahuku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Anda telah berada di pos Anda saat ini selama beberapa tahun dan Anda harus pindah. Apa yang Anda pikirkan tentang Shanghai? Murid Tang Yunpeng menyusut. Tubuhnya hanya bisa gemetaran untuk sementara waktu sebelum dia menjawab dengan serius, Shanghai tidak buruk. Sebenarnya bagus. Duanmu Lin kemudian bangkit, menepuk pundak Tang Yunpeng dan berkata, kalau begitu siapkan. Mungkin datang besok atau mungkin beberapa bulan kemudian. Yah, itu saja untuk kunjungan saya hari ini. Dan ingat untuk memberitahu Tang Xiu untuk mengunjungiku di markas Biro Kemampuan Khusus ketika kamu bertemu dengannya nanti, oke? Baik, biarkan saya mengirim Anda pergi, senior. Tang Yunpeng masih dalam suasana hati yang bersemangat setelah mengirim Duanmu Lin, tapi dia tidak melupakan masalah penting lainnya. Dia segera memutar nomor Tang Xiu dan berbicara kepadanya dengan nada yang dalam, pulang segera. Saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda. Beri aku setengah jam, jawab Tang Xiu di telepon. Kurang dari 1 jam kemudian, Tang Xiu kembali dari luar. Dia tersenyum setelah melihat Tang Yunpeng dan berkata, saya mendengar Duanmu Lin datang. Tang Yunpeng dengan bersemangat bertanya, Siwer, mau memberitahu saya bagaimana Anda melakukannya? Dia, ya sedikit berbeda dari sebelumnya. Sebenarnya tidak ada yang besar, Tang Xiu tersenyum menjawab, Duanmu Lin adalah Direktur Biro Kemampuan Khusus dan saya pikir memiliki dia di pihak kita akan sangat bermanfaat bagi keluarga kami, jadi saya mengajarinya teknik kultivasi dan memberikan dia beberapa pil. Yah, saya juga berjanji kepadanya bahwa dia bisa bergabung dengan Sekte Tang dan menjadi seorang kultivator sejati setelah beberapa dekade, dan juga membiarkannya pergi bersama kami. Meninggalkan, kemana? Tanya Tang Yunpeng buru-buru. Dunia immortal, jawab Tang Xiu dengan sangat serius. Tang Yunpeng tiba-tiba tersentak dan bertanya dengan kaget, dunia immortal. Seperti di ranah yang merupakan tujuan akhir semua kultivator setelah mereka naik. Itu benar, Tang Xiu mengangguk. Tang Yunpeng terdiam untuk waktu yang lama dan kemudian dengan serius bertanya, Xiu, di mana dunia immortal ini, tepatnya? Apakah ini benar-benar seperti apa yang diceritakan dalam legenda alam seperti surga? Pemandangan di dunia immortal memang seperti surga, dan ada juga hal-hal besar yang sulit ditemukan di bumi. Namun, tempat itu bukan surga. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan ada sedikit tanda sinis di ekspresinya. Dengan jujur menggambarkannya, tempat itu seperti neraka dibandingkan dengan bumi. Kamu Tang Yunpeng membuka mulutnya tetapi tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya. Paman pertama, dunia manapun didasarkan pada seleksi alam di mana hanya yang paling cocok yang akan bertahan hidup. Tang Xiu berkata, apa yang baru saja kukatakan mungkin terdengar agak ekstrim, tapi itu tidak berdasar atau tidak masuk akal. Jika Anda ingin merasa bahwa dunia immortal adalah surga, maka Anda harus memiliki kekuatan yang hebat, karena yang lemah hanya akan hidup seperti guk-guk atau bekon di sana. Ini adalah tempat di mana hukum, ketertiban, dan kedamaian sejati tidak pernah ada. Seluruh dunia immortal adalah ratusan juta kali lebih besar dari Bima Sakti. Anda dapat menemukan berjuta ras dan ahli yang tak terhitung jumlahnya secara harfiah di mana-mana.
Anda harus berpikir bahwa dewa adalah makhluk yang kuat, bukan? Biarkan saya memberitahu Anda, ribuan dewa bertemu kematian mereka secara harfiah setiap hari. Bahkan jumlah jiwa yang memenuhi tujuan mereka setiap hari bisa mencapai ratusan juta. Setelah melihat Tang Xiu berhenti menjelaskan, Tang Yunpeng bergumam, namun kamu masih ingin mengambil keluarga kami. Tang Xiu mengangkat tangannya untuk memotongnya dan dengan serius berkata, Paman pertama, jika Anda ingin menjadi lebih kuat dan hidup lebih lama, maka dunia immortal adalah tempat Anda harus pergi. Tempat itu memiliki pil immortal dan immortal ambrosia dan Anda juga dapat meredam diri Anda untuk menjadi lebih kuat di sana. Tidakkah Anda ingin hidup selama ribuan tahun, puluhan ribu tahun, atau bahkan lebih lama? Apakah Anda tidak ingin memiliki kemampuan untuk menghancurkan planet dengan jentikan jari Anda dan menghancurkan galaksi dengan satu pukulan? Paman, bumi adalah tempat yang terlalu kecil. Hanya dengan pergi ke pesawat yang lebih tinggi kita dapat menikmati pemandangan yang jauh lebih baik sambil terus mencari makna hidup dan menjalani kehidupan yang mendebarkan dan luar biasa. Tang Yunpeng merasa darahnya mendidih, dorongan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dunia immortal dan memiliki kekuatan hebat sendiri. Dia kemudian menatap Tang Xiu lekat-lekat dan bertanya dengan suara berat, bagaimana Anda tahu tentang semua ini, Siwer? Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya sebelum perlahan berkata, Paman, saya tidak bisa memberitahu Anda tentang ini sekarang, jadi tolong jangan bertanya lagi. Pada hari kita menjejakkan kaki di dunia immortal, secara alami saya akan menjelaskan semuanya kepada Anda. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah keluar semua dalam kultivasi. Saya harap Anda setidaknya bisa mencapai tahap formasi roh beberapa dekade kemudian. Baiklah, Anda tidak akan dapat memahami banyak hal yang saya katakan sampai sekarang, jadi saya akan mengajari Anda cara berkultivasi terlebih dahulu. Tang Yunpeng mengangguk. Larut malam, saat Tang Xiu menuju ke pintu dan hendak kembali ke kamarnya untuk beristirahat, suara Tang Yunpeng datang dari belakangnya. Siwer, Duan Mulin memberitahuku sesuatu hari ini. Dia mengatakan bahwa saya akan segera ditransfer dan stasiun berikutnya adalah Shanghai. Tang Xiu menghentikan langkahnya dan tersenyum menjawab, Yah, perusahaan Tang Megah kami memang masih membutuhkan perawatan Anda jika Anda berada di Shanghai, Paman. Selain itu, memiliki kekayaan sangat diperlukan jika kita ingin berdiri tegak di planet ini, untuk memulainya. Belum lagi kita akan menghabiskan banyak uang dalam 10, 20, atau 30 tahun ke depan. Bahkan 1 triliun yuan mungkin tidak cukup untuk tujuan kita. Jangan khawatir. Tang Xiu menghabiskan 3 hari berikutnya mengunjungi markas besar Biro Kemampuan Khusus untuk minum-minum dengan Duan Mulin dan mendiskusikan beberapa masalah, kemudian ia memberi orang itu beberapa sumber daya kultivasi sebelum pergi. Setelah itu, ia tinggal di kediaman keluarga Tang untuk berkultivasi dan mengajarkan teknik kultivasi kepada Tang Yunpeng dan membantunya dalam kultivasi. Setelah menghabiskan 3 hari, Tang Yunpeng sudah bisa merasakan sirkulasi energi dalam sistemnya. Tapi itu terutama karena Tang Xiu tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan kultivasinya sendiri dan melakukan yang terbaik untuk membimbing Tang Yunpeng dalam kultivasinya. Tanggal 15 Desember, kepingan salju besar jatuh tanpa peringatan di pagi hari. Tidak ada pengumuman dari stasiun cuaca bahwa salju akan turun hari ini. Tang Xiu akan meninggalkan Beijing ke Shanghai ketika dia menerima telepon dari Bai Tao. Tang Xiu, Qin Shaoyang dan aku berada di Monarch Club. Mau bergabung dengan kami? Mengerti. Saya langsung menuju ke sana. Tang Xiu menutup telepon. Dia memang memiliki niat untuk melihat Bai Tao dan Qin Shaoyang sebelum pergi. Dia tidak punya banyak teman di Beijing kecuali 2 orang ini. Terutama Bai Tao, yang dia kenal ketika dia pertama kali datang ke Pulau Jingmen dan terima kasih atas hubungannya dengan Long Zhengyu dan Ouyang Lulu. Dapat dikatakan bahwa Bai Tao membantunya membeli banyak ramuan berharga yang sangat membantunya ketika dia baru saja kembali ke bumi. Dia kemudian meninggalkan rumah dan berjalan keluar dari gang. Setelah naik taksi di jalan dan menyuruh sopir untuk pergi ke klub raja, dia kemudian memanggil Mo Yi di Shanghai. Apakah ada sesuatu, Tang Xiu? Suara Mo Yi datang dari telepon. Profesor Mo, bisakah kamu menunda pekerjaanmu saat ini? Saya akan berada di Shanghai malam ini dan ada sesuatu yang perlu saya bicarakan dengan Anda, kata Tang Xiu. Apakah Anda memiliki beberapa rencana besar lainnya dalam pikiran, Tang Xiu? Tanya Mo Yi. Proyek penelitian saat ini berada di titik kritis. Saya pikir kita bisa mengharapkan hasil yang baik dalam waktu sekitar 2 bulan. Rencana selanjutnya sangat penting. Ini tidak hanya untuk Anda, tetapi juga akan membawa manfaat tanpa akhir bagi kemanusiaan secara keseluruhan. Tang Xiu berkata, baiklah, mari kita bicarakan nanti. Tunggu aku di Paradise Manor. Baik-baik saja maka, Mo Yi tahu bahwa Tang Xiu tidak pernah orang yang berbicara besar. Karena dia mengatakan ada masalah penting untuk dibicarakan,
maka itu harus sangat penting. Tang Xiu menutup telepon dan hendak menelepon Duan Mulin ketika dia tiba-tiba mendengar sopir taksi tersenyum berkata, "Kalian anak muda benar-benar memiliki cara dalam mengudara, adik kecil. Sebuah rencana yang begitu besar sehingga dapat sangat bermanfaat bagi umat manusia secara keseluruhan. Mau berbagi dengan saya?" Tang Xiu meliriknya dan dengan ringan berkata, "Yah, rencananya sangat sederhana. Saya akan membangun beberapa tempat untuk tempat tinggal manusia di Bima Sakti. Selain itu, ras manusia kita terlalu lama bersarang di bumi, jadi kita harus mulai menginjakkan kaki di perjalanan untuk mengatur alam semesta. Itu sebabnya kita harus mulai menghuni dan mengembangkan seluruh Bima Sakti. Manusia juga harus mulai membentuk armada antar bintang untuk melindungi kota asal kami di sini." Puff. Hahaha. Sopir taksi tidak bisa menahan tawa. Dia menepuk kemudi dan menyeringai, "Yah, kau benar-benar luar biasa adik kecil. Aku sudah melihat banyak braggart, tapi jelas tidak ada yang sehebat kamu." Tang Xiu hanya tersenyum tipis sebagai tanggapan dan tidak membalas. Bagaimana pengemudi taksi ini bisa memahami rencananya? Di klub raja, dengan rokok dijepit di antara bibirnya, Chen Haoran memeluk dua gadis cantik sambil secara provokatif menatap Qin Shaoyang. Di sebelahnya adalah 5 pemuda dengan sikap yang tidak biasa, dengan tangan terlipat dan mengenakan ekspresi mengejek ketika mereka melihat pucat Qin Shaoyan. "Aku memberimu 2 minggu, bermarga Qin. Jika Anda masih menolak untuk menandatangani kontrak ini pada saat itu, saya akan memastikan Anda dan orang tua Anda tidak akan pernah menginjakan kaki lagi di Beijing. Tunggu saja dan lihat apakah kamu tidak percaya padaku," kata Chen Haoran sambil tersenyum. "Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu, Chen Haoran?" Jawab Qin Shaoyang dengan acuh tak acuh. "Kamu ingin bertarung denganku sehingga kita berdua bisa binasa bersama. Lanjutkan. The Qins mungkin hanya keluarga kecil, tetapi jangan berpikir kami tidak siap untuk mengambil risiko segalanya jika Anda ingin mencobanya. Saya tidak percaya keluarga Chen Anda masih memiliki pijakan di suatu tempat di Beijing setelah bentrokan, juga." Ekspresi Chen Haoran berubah dan dia dengan sengit berkata, "Huff, Anda dulu memiliki Chu Yi dan Tang Wei di samping Anda dan Hao Stang untuk berpegang teguh, Qin Shaoyang. Tapi sekarang, Tangs hampir selesai. Saya tidak tahu orang kuat mana yang telah mereka sakiti, tetapi semuanya hilang. Anda dapat bergantung pada siapa sekarang. Siapa lagi yang bisa mendukung Anda? Aku akan." Bai Tao datang dari kejauhan dengan sebatang rokok di antara bibirnya. Dia melirik Chen Haoran dan 5 pemuda di depannya. Dia kemudian dengan acuh tak acuh berkata, "Saya tidak berpikir keluarga Tang selesai. Bahkan jika mereka, masih ada keluarga Bai saya. Chen Haoran dan yang lainnya, Shaoyang adalah temanku. Jangan salahkan saya karena kejam jika Anda berani memprovokasi dia." Chen Haoran menatap Bai Tao dengan ketakutan di matanya. Dia terdiam beberapa saat, lalu dengan berbeda berkata, "Bai Tao, apakah kamu yakin keluargamu bisa bertarung melawan 6 keluarga kita? Aku masih bisa menghancurkan ke-6 keluargamu sendirian tanpa bais." Tang Xiu keluar dari sudut beberapa meter jauhnya. Dia kemudian menyapu semua orang sebelum matanya menyentuh Chen Haoran dan dengan acuh tak acuh berkata, "Apakah Anda berani memberitahu saya siapa keluarga Anda? Saya akan memastikan keluarga Anda akan dipindahkan dari ibu kota semalam. Apakah Anda percaya atau tidak?" Tang Xiu, murid Chen Haoran menyusut dengan rasa tidak percaya terlihat di wajahnya. Diketahui bahwa setiap anggota Hao Stang telah menghilang sekarang kecuali Tang Yunpeng, jadi dia tidak pernah berharap untuk melihat Tang Xiu di sini. Hao Stang adalah raksasa yang telah menjadi keberadaan yang menekan di hati banyak orang. Ada suatu hari ketika tak seorang pun dari keluarga manapun berani menjadi musuh mereka, sementara Tang Xiu sendiri adalah cucu leluhur Hao Stang yang paling berharga dan seorang lelaki yang telah melakukan banyak hal sensasional di negara ini. Bahkan jika dia memiliki keberanian, Chen Haoran tidak punya nyali untuk benar-benar menghadapi Tang Xiu. Apa omong kosong Tang Xiu? Iya. Semua anggota keluarga Tang telah mengundurkan diri dari jabatan resmi dan semuanya hilang. Bahkan bisnis mereka telah digabung menjadi Magnificent Tang Corp. Apa yang Anda takutkan? Pemuda lain sangat marah dengan pernyataan Tang Xiu dan melemparkan dan mengejek dengan jijik. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Tang Xiu dan niat membunuhnya langsung bangkit. Sosoknya berkedip-kedip dan dengan keras menamparkan wajah pemuda itu dan membuatnya terbang kembali ke lantai. Tang Xiu dengan cepat mengejar dan menginjakkan kakinya di wajahnya dan dengan dingin berkata, "Katakan, keluarga asalmu di Beijing." Pria muda itu kehilangan beberapa gigi karena tamparan itu dan separuh wajahnya merah dan bengkak. Meskipun dia berjuang mati-matian untuk membebaskan dirinya saat Tang Xiu menginjak pipinya, dia masih tidak bisa bangun. Kemarahannya yang luar biasa hampir membuatnya kehilangan ingatan saat dia menggeram. "Saya dari keluarga Su, Anda orang menyebalkan. Dapatkan, Anda, F. King, kaki, mati."
Saya, Tang Xiu, bangsat. Keluargamu bukan lagi keluarga Tang seperti dulu. Saya yakin mereka semua mati. Lepaskan aku, kalau tidak aku akan membunuhmu. Tang Xiu menendang perut pemuda itu dengan keras dan mengirimnya menyapu lantai sampai dia memukul kaki Chen Haoran. Lalu, dia dengan dingin berkata, baris itu saja sudah cukup untuk membuatmu menjadi orang mati. Tapi aku tidak ingin membunuhnya begitu saja. Sekarang saya memberikannya kepada Anda semua. Bawalah dia kemana-mana selama 2 hari ke depan, kalau tidak Anda bisa berharap keluarga Anda akan berakhir seperti dia. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Bai Tao dan Qin Shaoyang dan dengan ringan berbicara, siapkan makanan dan anggur. Saya akan membuat Anda berdua melihat drama malam ini. Anggota House Tang ditempati oleh hal-hal penting, jadi mereka meninggalkan Cina sementara. Tetapi orang-orang ini membuat kesalahan besar jika mereka pikir tidak ada yang tersisa di keluarga. Saya bisa dengan mudah menghancurkan keluarga manapun sendirian. Melihat tindakan Tang Xiu membuat Qin Shaoyang diam-diam merasa nyaman seperti melampiaskan kemarahannya sendiri. Dia menjawab dengan suara yang dalam, saya akan memberitahu beberapa orang untuk menyiapkan hidangan terbaik dan anggur terbaik. Mari kita makan sepuas hati kita. Saya sudah cukup menahan diri hari ini. Chen Haoran melirik Tang Xiu dan mengingat banyak legenda tentangnya. Meskipun dia tidak dapat mengkonfirmasi 100% tentang dugaannya, dia sangat menyadari bahwa Tang Xiu sudah menjadi orang yang kuat sendiri bahkan tanpa perlindungan keluarga. Hanya perusahaannya saja yang tidak seperti dulu, untuk sedikitnya. Namun, jika House Tang benar-benar runtuh, barulah akan sangat sulit bagi Tang Xiu untuk melestarikan Magnificent Tang Corporation tidak peduli seberapa besar dan didanai dengan baik sekarang. Tidak peduli seberapa sukses dan kayanya pengusaha, mereka tidak akan pernah bisa bertarung melawan guk top yang berkuasa, karena mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Jika ada kesempatan, sedikit keserakahan lahir di dalam hati Chen Haoran. Dia menatap Tang Xiu dengan dingin sebelum dia segera menopang temannya yang dipukuli dengan yang lain dan dengan cepat meninggalkan klub raja. Tang Xiu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Kemudian, dia berbicara, senior duanmu, sesuai kesepakatan kami sebelumnya, saya telah mengambil beberapa keluarga untuk dijadikan peringatan bagi yang lain. Yang pertama adalah keluarga Su Beijing, dan yang kedua akan menjadi yang muncul kemudian untuk menyerang perusahaan Tang Magnificent. Baiklah, balasan Duan Mulin datang dari telepon. Malam tiba, rumah keluarga Su sekarang sangat semarak karena salah satu anggota inti mereka baru saja dipromosikan. Banyak orang di keluarga merayakan kesempatan bahagia baginya dan berharap dia baik untuk promosi lebih lanjut di masa depan. Kepala keluarga Su Beijing adalah Su Xiangdong dan dia sudah berusia 80 tahun ini. Setelah menghabiskan sebagian besar hidupnya berjuang dan bekerja, dia akhirnya dapat membuat keluarganya berkembang dengan banyak anak dan cucu. Keluarga sekarang bahkan memiliki generasi keempat. Dia memiliki 3 putra dan 2 putri, dan yang baru-baru ini dipromosikan adalah putra bungsunya, Su Dingguo, sekarang wakil wali kota-kota tertentu pada usia muda, satu istilah yang biasa disebut orang sebagai eksekutif. Dingguo, hanya beberapa anggota keluarga kami yang memegang jabatan pemerintah. Meskipun kakak pertama Anda juga memegang posisi yang cukup besar, ia hanya seorang pemimpin tingkat departemen, sedangkan saudara lelaki kedua Anda tidak ingin menjadi pejabat dan menjalankan bisnis. Dia mungkin bisa bergaul di beberapa bidang, tapi saya tidak mendukungnya sama sekali. Jadi, selama saya masih hidup dan kakak pertama Anda masih memegang jabatannya, Anda masih memiliki pendukung besar di belakang Anda, jadi teruslah bekerja keras. Keluarga kami selalu menjadi keluarga kelas 2 di Beijing, tapi saya harap saya bisa melihat keluarga kami masuk ke dalam jajaran keluarga kelas 1 di ibu kota dalam hidup saya. Aku pasti akan mencoba yang terbaik, ayah. Su Dingguo mengangguk dan berkata, juga, beberapa teman sedang bersiap untuk berinvestasi di daerah di bawah yurisdiksiku karena aku baru-baru ini. Saya yang bertanggung jawab atas promosi investasi, jadi tidak akan sulit untuk dipromosikan lebih lanjut selama saya dapat mencapai beberapa pencapaian politik. Anda bisa berharap sumber daya keluarga kami akan fokus pada Anda sebanyak mungkin nanti, kata Su Xiangdong dengan gembira. Saya berharap Anda melakukan yang terbaik dalam pekerjaan Anda dan memberdayakan diri Anda selangkah demi selangkah. Anda harus pergi lebih jauh dari kakak Anda di masa depan. Aku pasti akan mencoba yang terbaik, ayah, jawab Su Dingguo sambil tersenyum. Tiba-tiba, seorang pria parubaya bergegas ke kamar. Ketika dia berhenti di depan Su Xiangdong dan Su Dingguo, dia melaporkan dengan suara rendah, ada sesuatu yang tidak biasa, Patriark. Ada apa? Su Xiangdong mengerutkan alisnya. Kami telah melihat banyak orang asing muncul di dekat kediaman kami sejak sekitar 1 jam yang lalu. Pria parubaya itu berkata, mereka tampaknya berjalan-jalan santai atau terlibat dalam beberapa kegiatan. Tetapi mereka tetap menonton situs kami,
baik disengaja atau tidak. Saya sudah mengirim tim Xiaolong keluar untuk mencari tahu situasi yang tepat, tetapi mereka belum kembali setelah beberapa orang membawa mereka pergi. Ekspresi Su Xiangdong sedikit berubah dan dia bertanya dengan suara yang dalam, periksa sendiri dan tanyakan siapa mereka. Pahami mereka secara langsung jika Anda curiga. Dimengerti. Pria parubaya itu menjawab dan berjalan keluar dari ruangan. Beberapa menit kemudian, pria parubaya itu mendatangi dua pria muda dengan empat pria tangguh yang memiliki keterampilan luar biasa. Dia menatap kedua pria itu dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa kalian? Mengapa Anda memata-matai keluarga Su saya? Kedua pemuda itu saling bertukar pandang dan salah satu dari mereka dengan ringan menjawab, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kami baru saja makan malam, jadi kami berjalan-jalan untuk mencerna makanan. Berbohong? Pria parubaya itu mendengus dingin dan berkata, tangkap mereka. Beri mereka pelajaran sulit jika mereka menolak untuk melontarkan tujuan mereka yang sebenarnya. Roger. Keempat pria besar itu menjawab dan bergerak untuk menangkap kedua pemuda itu. Keluarga Su memberontak. Su telah melakukan pengkhianatan. Mereka orang menyebalkan terkutuk. Kedua pemuda itu dengan cepat mundur dan berteriak keras-keras. Dalam sesaat, banyak tokoh muncul di sekitarnya dan bergerak beberapa kali lebih cepat daripada kecepatan rata-rata orang. Mereka langsung menyerang pria parubaya dan empat pria besar itu saat mereka muncul, melukai mereka dan menjatuhkan mereka hanya dalam beberapa tarikan napas. Berderak, empat mobil hitam dengan cepat berhenti di gerbang kediaman keluarga Su. Ketika seorang pria besar keluar dan membuka pintu mobil, Duan Mulin dan Tang Xiu turun dari mobil. Mengenakan wajah acuh tak acuh, Duan Mulin melirik ke enam pria tangguh di depan gerbang kediaman keluarga Su, yang ekspresinya sangat berubah, dan berteriak dengan suara yang dalam, keluarga Su telah melakukan pengkhianatan dan harus dihukum karena menyerang orang-orang dari Biro Kemampuan Khusus. Menyerbu rumah mereka dan menahan mereka semua. Anda diizinkan membunuh siapapun di tempat jika mereka melawan. Dimengerti. Puluhan ahli dari Biro Kemampuan Khusus berlari ke gerbang di depan. Keenam ahli keluarga Su yang berdiri di gerbang dengan cepat bertukar pandang dan mencoba menghentikan mereka tetapi dengan mudah tersingkir oleh mantan. Beberapa saat setelah itu, seluruh kediaman keluarga Su terbalik menjadi berantakan. Di daerah terdalam kediaman, Su Xiangdong dan Su Dingguo sudah keluar dan ekspresi mereka sangat berubah setelah melihat puluhan ahli dari Biro Kemampuan Khusus menyerbu masuk. Saat Su Dingguo meraung, semua penjaga keluarga Su muncul dan dengan cepat menerjang para ahli ini. Pertarungan dimulai dan pembunuhan dimulai, menyebabkan situasi di kediaman keluarga Su menjadi lebih kacau dan bau darah menjadi lebih kuat. Namun, hanya butuh beberapa menit bagi para ahli Biro Kemampuan Khusus untuk membunuh lebih dari 10 penjaga keluarga Su. Hentikan. Semua kamu, berhenti. Ekspresi Su Xiangdong tampak menyedihkan dan putus asa. Dia bisa melihat bahwa musuh yang menyerang keluarganya sangat kuat. Mereka begitu kuat sehingga dia bergidik ketakutan. Yang membuatnya lebih buruk adalah melihat beberapa kemampuan khusus yang dilepaskan oleh beberapa musuh ini. Itu benar, orang-orang ini menggunakan kemampuan khusus. Dia tahu bahwa hampir semua pengguna kemampuan di Tiongkok berada di bawah Biro Kemampuan Khusus. Dia punya firasat samar bahwa orang-orang yang menyerang keluarganya adalah orang-orang dari agensi ini. Duan Mulin dan Tang Xiu perlahan berjalan ke halaman belakang. Tang Xiu mencibir melihat bahwa pertarungan di kedua sisi telah berhenti. Apakah Anda Patriark Su? Tanya Tang Xiu ringan. Ekspresi Su Xiangdong sedikit berubah setelah melihat Tang Xiu, tetapi tubuh tuanya diam-diam bergetar dan dia tampak ngeri ketika melihat Duan Mulin. Dia tahu siapa Duan Mulin dan menyadari bahwa tebakannya tepat sasaran orang-orang yang menyerang keluarganya berasal dari Biro Kemampuan Khusus. Direktur Duanmu. Su Xiangdong menangkupkan tinjunya dan dengan cepat melonggarkan sikapnya. Dengan senyum pahit di wajahnya, dia berkata, Direktur Duanmu, aku merasa terhormat dengan kunjunganmu, tapi tidak perlu menampilkan formasi pertempuran seperti ini, kan? Jika seseorang dalam keluarga saya telah menyinggung Anda bisa datang ke sini sendirian dan tidak seorang pun di keluarga saya akan berani menentang Anda, Direktur Duanmu. Su Xiangdong, keluargamu berkolusi dengan beberapa pasukan asing yang dengannya kau menjadi ancaman besar bagi keamanan negara. Duan Mulin dengan acuh tak acuh berkata, kami telah menerima laporan rahasia bahwa kau, Su Xiangdong, telah melakukan pengkhianatan. Awalnya aku tidak percaya, tapi orang-orangmu baru saja menyerang orang-orang Biro Kemampuan Khusus. Sepertinya informasinya benar, jadi semua orang di keluargamu harus mati. Pengkhianatan. Percaya pada seluruh wajah Su Xiangdong saat dia berseru dengan keras, Direktur Duanmu, kamu bisa memasukkan apa saja ke dalam mulutmu, tetapi kamu harus lebih sadar apa yang keluar itu. Keluarga saya selalu tahu tempat kami, jadi bagaimana kami bisa menjadi pengkhianat dan menjual negara kami sendiri? Pasti ada kesalahpahaman di sini.
Duan Mulin memandang Tang Xiu dengan ekspresi yang mengatakan kamu menanganinya. Tang Xiu mengangguk padanya tanpa sepatah kata pun. Lalu, bibirnya bergeser dengan seringai. Heh, Patriark Su, Anda mungkin mengatakan bahwa keluarga Anda tidak mengkhianati negara. Tetapi klaim Anda tidak diperhitungkan terhadap klaim saya. Ekspresi Su Xiangdong berubah lagi. Dia menatap lekat-lekat Tang Xiu dan dengan hati-hati mengamati ekspresinya. Kemudian, dia perlahan berkata, bukankah kamu Tang Xiu dari House Tang? Ah, sepertinya kamu belum kehilangan pandanganmu sejak usia tua dan masih bisa mengenali orang seperti aku. Tang Xiu tertawa kecil. Kamu benar, saya Tang Xiu dari keluarga Tang. Apakah ada perselisihan antara keluarga saya dan Anda? Tanya Su Xiangdong. Senyum melukis wajah tampan Tang Xiu setelah mendengar pertanyaan itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Sus dan Tangs tidak pernah memiliki permusuhan. Keluargamu belum masuk daftar. Su Xiangdong dengan marah berkata, jika tidak ada perselisihan di antara kami, lalu mengapa Anda? Mengangkat tangannya untuk mengganggu Su Xiangdong, Tang Xiu dengan dingin berkata, Sus dan Tangs tidak memiliki permusuhan sama sekali, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan antara saya dan Su Xiaoguang, cucu Anda. Dia mengatakan semua orang dari House Tang sudah meninggal dan Tangs tidak lagi seperti dulu. Itu sebabnya saya akan membuat keluarga Anda tahu bahwa House Tang masih menendang. Baru saat itulah Su Xiangdong mengerti alasan mengapa Tang Su datang dengan kekuatan sebesar itu. Dia bahkan melibatkan Biro Kemampuan Khusus karena cucunya telah menyakitinya. Tetap saja apakah itu benar-benar diperlukan untuk membentuk kekuatan sebesar itu hanya karena konflik kecil antara anak-anak muda? Apakah perlu untuk membuat keluarga Su dengan pengkhianatan? Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan pupilnya menyusut. Tang Xiu, apakah kamu mencoba memperingatkan orang lain dengan menghukum kita? Tidak heran Su dapat berkembang dan mendapatkan pijakan di ibu kota selama beberapa dekade, ya. Tang Xiu mengacungkan jempol dan memuji. Ternyata Patriark Su benar-benar memiliki kebijaksanaan dan kecerdasan. Sangat disayangkan ketika anak dan cucu Anda kecewa dan bahkan mengundang bencana untuk menimpa keluarga Anda, bukan? Tetapi sekarang, banyak hal telah terjadi dan sampai pada titik ini, jadi inilah saatnya bagi Anda untuk mati. Duan Mulin perlahan mengangkat tangannya. Tunggu. Wajah Su Xiangdong tampak sedih ketika dia berteriak, aku tahu tujuanmu, Tang Xiu, tapi aku memohon kepadamu untuk memberikan keluargaku cara untuk bertahan hidup. Saya dapat memberikan orang menyebalkan tidak berbakti itu, Su Xiaoguang, kepada Anda untuk dihukum jika dia menyinggung Anda. Apakah dia akan hidup atau mati, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan padanya. Tang Xiu menyipitkan matanya dan menyaksikan Su Xiangdong, yang sekarang tampak seperti beberapa tahun lebih tua secara instan. Dia kemudian menjawabnya dengan ringan, kamu masih memiliki kesempatan itu jika kamu memiliki niat untuk menyelesaikan semuanya dengan damai. Kami juga dapat berbicara tentang peluang menyelamatkan semua orang dari keluarga Anda. Hanya saja, Biro Kemampuan Khusus baru-baru ini kekurangan dana dan kami perlu membeli berbagai peralatan. Keluarga saya bersedia membayar untuk itu. Sebutkan nomornya, kata Su Xiangdong dengan suara berat. 10 miliar. Tang Xiu mengulurkan jari dan dengan ringan berkata, 10 miliar adalah jumlah yang dibutuhkan oleh Biro Kemampuan Khusus. Sediakan uang jika Anda ingin semua orang di keluarga Anda terhindar. Terkesiap. Keluarga Su mungkin kaya, tetapi Su Xiangdong masih terkesiap setelah mendengar jumlah uang berlebihan yang diminta oleh Tang Xiu. Keluarga Su memang mampu mengumpulkan 10 miliar yuan, tetapi begitu mereka menarik jumlah seperti itu akan sangat merusak fondasi keluarga, sejauh hampir mustahil bagi mereka untuk pulih dalam beberapa dekade. Apa yang harus saya lakukan? Ekspresi Su Xiangdong terus berubah ketika semua ide sangat bertentangan di dalam kepalanya. Akhirnya, dia berbicara dengan nada berat, tidak masalah. Keluarga saya akan memberikan jumlah tersebut untuk mendanai Biro Kemampuan Khusus. Kamu benar-benar bisa beradaptasi dengan keadaan, Patriark Su. Itu luar biasa. Tang Xiu memuji sambil memberinya jempol lagi. Jadi, biarkan aku memberitahumu kondisi kedua. Su Dingguo dari keluarga Anda sudah tua dan dia tidak lagi cocok untuk memegang jabatan di pemerintahan. Dia harus meninggalkan kantornya dan hidup sebagai orang biasa mulai sekarang. Kamu, Su Xiangdong merasa seperti baru saja menelan ribuan lalat saat ekspresinya berubah menjadi tidak sedap dipandang. Meskipun keluarganya memiliki banyak anggota, mereka hanya memiliki beberapa junior potensial di generasi yang lebih muda. Su Dingguo benar-benar harapan masa depan mereka untuk keluarga, putra yang dihargai dan berharap untuk pergi semakin jauh di masa depan, dan orang yang memiliki kesempatan untuk menjadi gubernur. Jika dia mengundurkan diri, keluarga Su dapat berharap untuk menghadapi jalan yang jauh lebih sulit di masa depan, yang akan membuat mereka lebih sulit untuk kembali ke situasi mereka saat ini. Aku patuh.
Su Dingguo dengan erat mengepalkan tangannya, kukunya dalam-dalam menembus telapak tangannya, menyebabkan darah menetes di antara jari-jarinya. Semua anggota SUS juga dilarang keluar selama 6 bulan ke depan. Anda sedang dalam tahanan rumah dan tidak diizinkan keluar dari rumah Anda, Tang Xiu menambahkan dengan ringan. Aku patuh. Suara Su Xiangdong keluar dari tenggorokannya. Tang Xiu melanjutkan sambil menyeringai, permintaan terakhir saya adalah tentang Su Xiaoguang. Kesalahan besarnya harus dihukum. Saya tidak ingin melihatnya mampu berdiri selama sisa hidupnya. Puah. Kali ini, Su Xiangdong memuntahkan seteguk darah. Jika bukan karena Su Dingguo di sebelahnya, yang dengan cepat meraih dan mengangkatnya, dia pasti sudah jatuh ke tanah. Aku akan mematahkan kakinya dengan tanganku sendiri. Wajah Su Xiangdong seolah-olah tanpa kehidupan setelah dia menjawab. Tang Xiu dengan gembira mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan menunggumu untuk memenuhi janjimu. Saya tidak peduli betapa liar dan sombongnya keluarga Su atau keluarga lainnya. Tapi hari ini, saya akan membuat semua orang di negara ini tahu bahwa Haus Tang masih ada. Setelah mengatakan itu, dia mengangguk ke Duan Mulin dan menangkupkan tinjunya. Senior Duanmu, masalah ini telah diselesaikan, jadi kita akan memberikan jalan keluar bagi Sus untuk tetap hidup. Jika keluarga ini masih berani menjadikan Haus Tang sebagai musuh lagi, Biro Kemampuan Khusus tidak perlu terlibat lagi, karena Haus Tang akan sepenuhnya memusnahkan mereka pada saat itu. Saya tidak terlalu peduli tentang perselisihan antara keluarga dan akan menjauh darinya nanti, kata Duan Mulin ringan. Tapi perlu diingat untuk menutupi semuanya dengan baik sehingga saya tidak mendengar dan melihat apapun ketika Anda memusnahkan keluarga Su, mengerti? Jangan khawatir tentang itu. Tang Xiu tersenyum dan berkata, aku bisa menyingkirkan Yaos sebelumnya, keluarga kecil seperti Sus tidak layak bahkan untuk memasuki mataku. Duan Mulin mengangguk sebagai tanggapan sebelum dia melirik Su Xiangdong dengan kasihan. Kemudian, dia meneriakkan perintah dengan suara berat, perhatikan perintahku, semua anggota. Tarik segera. Hanya dalam 1 menit, semua anggota Biro Kemampuan Khusus menarik diri dari kediaman keluarga Su. Duan Mulin dan Tang Xiu juga tidak tinggal dan langsung pergi dengan mobil. Hanya dalam 2 jam, musibah yang menimpa keluarga Su menyebar melalui berbagai saluran ke semua keluarga kaya di ibu kota dan bahkan mencapai telinga beberapa keluarga kuat di provinsi lain di Cina. Haus Tang masih ada dan anggotanya masih hidup. Garis itu menyebar sangat cepat dan dengan cepat melewati telinga setiap orang kuat di Tiongkok. Bahkan beberapa bos besar yang kuat hanya bisa memaksakan senyum masam dan menggelengkan kepala setelah menerima berita. Di klub raja, Bai Tao dan Qin Shaoyang dengan tenang duduk di depan meja sambil menunggu Tang Xiu tiba. Keduanya mengenakan ekspresi yang sama dan tampaknya memikirkan sesuatu. Ring, ring, ring. Ponsel Bai Tao berdering dan tiba-tiba menarik kedua pria itu dari jalur pemikiran mereka. Bai Tao meraih ponselnya dan melihat nomor yang ditampilkan di layar terlebih dahulu. Setelah melihat bahwa itu nomor ayahnya, dia segera menekan tombol jawab dan bertanya, apa yang terjadi, ayah? Taur, apakah Anda berhubungan dengan Tang Xiu baru-baru ini? Ya, kami baru saja bertemu hari ini dan sekarang aku menunggunya minum di Monarch Club. Jangan lupa untuk tidak mengasingkan Tang Xiu tidak peduli apa Haus Tang menjadi. Pertahankan hubungan yang baik dengannya. Lebih baik jika Anda bisa menjadi saudara sumpah seumur hidup dan mati bersamanya. Ada apa denganmu, ayah? Apa sesuatu terjadi? Ini insiden besar. Beberapa menit kemudian, Bai Tao Zon keluar setelah dia menutup telepon. Setelah dia meletakkan ponselnya di atas meja, dia menatap kosong pada Qin Shaoyang, yang bingung dengan tindakannya. Bibir Bai Tao menggeliat beberapa kali dan dia berkata dengan senyum masam, kau tahu, keluarga Su sudah selesai. Mereka dapat digolongkan sebagai keluarga kelas 2 di Beijing pada akhir-akhir ini, tetapi mereka mungkin bahkan tidak bisa masuk ke daftar keluarga kelas 3 hanya dalam sekejap. Qin Shaoyang tiba-tiba bangkit dan dengan cepat bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Orang tua saya baru saja menelepon dan mengatakan bahwa Tang Xiu dan sejumlah besar orang dari Biro Kemampuan Khusus langsung menyerbu keluarga Su dan melakukan pembantaian setelah menuntut mereka atas pengkhianatan. Akhirnya, patriark keluarga Su, Su Xiangdong, lalu memohon belas kasihan. Setelah mendengar cerita lengkap dari Bai Tao, ketidakpercayaan ada di seluruh wajah Qin Shaoyang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tang Xiu akan sangat kuat sehingga dia bahkan bisa memindahkan personel dari Biro Kemampuan Khusus. Di masa lalu, saya berpikir bahwa dia sangat bergantung pada keluarga Tang, tetapi sekarang saya menyadari bahwa ternyata sebaliknya. Saya tidak bisa membayangkan berapa banyak kekuatan yang dia miliki saat ini. Qin Shaoyang mengambil napas dalam-dalam dan tersenyum kecut. Yah, pertama kali aku bertemu dengannya adalah ketika dia masih bukan siapa-siapa yang baru saja akan menunjukkan bakatnya kepada dunia. Bai Tao mengangguk dan berkata,
Tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa dia akan mencapai begitu tinggi hanya dalam beberapa tahun. Anda tahu, jika saya harus jujur, yang saya khawatirkan adalah bagaimana saya masih bisa bersenang-senang dengannya di masa depan. Qin Shaoyang memikirkannya dan berkata, Bai Tao, kembali ketika saya memutuskan untuk menjadi teman baik Tang Xiu, saya benar-benar tulus, tidak hanya karena identitasnya tetapi juga karena kemampuannya sendiri. Saya kemudian menemukan bahwa dia memiliki kepribadian yang menyenangkan sejak saya berkenalan dengannya dan bagaimana dia menghargai persahabatan dan hubungan sifat-sifat yang membuatnya menjadi teman yang langka. Itu sebabnya saya sudah memikirkannya. Saya akan membuang pemikiran lain dan menjadi teman baiknya tidak peduli seberapa kuat dia di masa depan. Saya hanya peduli padanya. Saya tidak peduli tentang hal lain yang mengharuskan dia menjadi teman saya. Dikatakan dengan baik, Tang Xiu datang melayang dan muncul di depan dua pria linglung. Tangan kanannya dengan ringan menepuk pundak Qin Shaoyang dan dia tersenyum berkata, memperlakukan seorang teman dengan tulus dan menyingkirkan semua faktor eksternal yang diperlukan. Itu benar-benar bagaimana seseorang harus memperlakukan teman sejati mereka. Qin Shaoyang, kamu akan menjadi teman sejatiku dan saudara laki-lakiku. Qin Shaoyang bangkit dan menepuk pundak Tang Xiu juga, tertawa. Hahaha, saya punya banyak teman, tetapi yang benar di antara mereka hanyalah beberapa. Mulai hari ini, Anda dan Bai Tao adalah teman sejati saya bersama dengan Chu Yi, meskipun saya tidak tahu kemana orang ini lari ke baru-baru ini. Tapi apapun yang terjadi, kalian bertiga adalah temanku. Dan Bai Tao, terima kasih banyak karena membela saya hari ini. Kami berteman, jadi simpan terima kasih nanti, mengerti? Jawab Bai Tao sambil tersenyum. Teman dan saudara, kedua istilah ini entah bagaimana selalu membangkitkan kewaspadaan di hati Tang Xiu. Dia selalu waspada memberikan punggungnya kepada mereka yang bahkan memiliki hubungan terbaik dengannya, seperti Yuan Chuling dan Long Zhengyu. Tapi hari ini, Qin Shaoyang mengatakan sesuatu yang membuatnya sadar bahwa beberapa orang ingin menjadi temannya karena niat murni mereka tanpa faktor eksternal, tetapi hanya ketulusan mereka untuk berteman dengannya. Kembali ketika dia berada di dunia immortal, mereka yang dia pikir adalah saudara seumur hidup dan mati memiliki terlalu banyak keterlibatan dan keterikatan yang terjadi. Hubungan mereka berangsur-angsur tertinggal dan berubah menjadi hubungan yang semakin lama menjadi kepentingan dan manfaat, dan tidak lagi ada niat murni sejak awal. Ayo, mari kita bersulang. Tang Xiu mengangkat gelasnya dan tertawa keras. Mata air panas Golden Coast Manor adalah resor mata air panas terbaik di ibu kota. Itu adalah resor kelas atas, kelas 1 di seluruh ibu kota yang populer di kalangan pejabat, serta wanita muda dan keturunan keluarga kaya karena kaya rekreasi dan hiburan. Su Xiaoguang berbau alkohol ketika memasuki kolam air panas hangat yang mengepul dan sudah mabuk ketika dia bersandar ke kolam air panas hangat. Cerutu kubah yang bagus dijepit di ujung bibirnya sementara Chen Haoren, yang duduk di sebelahnya, memiliki keganasan dan kekejaman yang tidak jelas di matanya dari waktu ke waktu. Kalian katakan padaku, berapa banyak kekayaan yang dimiliki Magnificent Tang Corp? Berapa banyak kekayaan yang bisa kita bagi jika kita mendapatkan perusahaan ini? Tiba-tiba, Chen Haoren bertanya. 5 lainnya tertegun dan segera memikirkannya. Setelah itu, masing-masing dari mereka mengenakan ekspresi terkejut. Su Xiaoguang mengepalkan tangan dan berkata dengan keras, saya mendengar bahwa lelang yang diadakan oleh Magnificent Tang Corporation mengumpulkan sejumlah besar uang. Dikatakan bahwa mereka menghasilkan ratusan miliar, dan mungkin lebih dari 1 triliun yuan. Jika kita bisa mendapatkan perusahaan ini dan hanya berbagi sebagian saja, kita semua pasti akan menjadi super kaya. Kita bahkan dapat memasuki garis depan orang kaya, seperti juru bicara mereka. Secara keseluruhan, kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan di masa depan. Mulut Chen Haoran melengkung dan seringai jahat muncul di wajahnya ketika dia berkata dengan penuh arti, rumah Tang tidak lagi mulia. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, anggota keluarga ini telah mengundurkan diri dari jabatan mereka di pemerintahan dan meninggalkan status maestro bisnis mereka. Mereka seperti tikus tersembunyi tanpa jejak yang dapat ditemukan sekarang. Apa artinya ini? Saya pikir itu menunjukkan bahwa Tangs pasti mengalami masalah besar atau sesuatu, yang memaksa mereka untuk menyerahkan segalanya, baik itu posisi, kekayaan, dan status mereka. Kekayaan mereka masih tetap sekarang, tetapi jelas bahwa itu akan menjadi makanan gratis yang siap untuk dimakan oleh kekuatan lain. Haoran, aku akan mengikuti jika kamu berani mengambil tindakan yang satu ini, sembur Su Xiaoguang dengan suara yang dalam. Chen Haoran tersenyum menanggapi. Tepat ketika dia bergeser ke yang lain, dia memperhatikan bahwa pemilik resor sumber air panas Golden Coast, Zheng Dong, seorang lelaki yang juga memiliki kedudukan cukup besar di ibu kota, datang setengah berlari dengan 4 lelaki berjas hitam seolah-olah ada sesuatu yang terjadi.
Saat Zheng Dong datang ke kolam air panas, dia melirik semua orang dengan ekspresi rumit. Saat matanya akhirnya mendarat di wajah Su Xiaoguang, ekspresinya tampak serius. Su Xiaoguang, aku memberimu 10 menit untuk meninggalkan resor ini. Anda tidak diterima lagi mulai dari hari ini. Apa? Su Xiaoguang tercengang dan menatap kosong pada Zheng Dong seolah pria itu benar-benar orang asing baginya. Sebelum ini, Zheng Dong selalu bertindak dengan rendah hati dan sangat antusias seperti pesuruhnya sendiri. Kenapa dia memalingkan wajahnya dan menolaknya sekarang? Kapan dia pernah mengganggu atau menyinggung perasaannya? Chen Haoran mengerutkan alisnya dan bertanya dengan nada berat, apa maksudmu dengan itu, Bos Zheng? Kita semua bersaudara, namun Anda ingin mengusir Su Xiaoguang dengan sangat terang-terangan. Apakah Anda juga membuat kami pergi? Zheng Dong ragu sejenak. Ekspresinya berubah dan dia mengeluarkan senyum yang dipaksakan dan berkata tanpa daya, Tuan Muda Chen, sepertinya saya tidak ingin mengusir Su Xiaoguang. Itu karena aku takut aku harus mengusirnya. Dia telah mencari masalah besar untuk dirinya sendiri. Saya mungkin akan terlibat jika saya membiarkannya tinggal di sini. Tolong dengarkan saran saya. Cepat dan umumkan bahwa Anda tidak memiliki hubungan dengan dia, kalau tidak, akan sulit bagi Anda untuk menghindari malapetaka yang akan datang untuk Anda. Pernyataannya membuat Chen Haoran semakin bingung. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak mendengar tentang berita terbaru, Tuan Muda Chen? Tanya Zheng Dong. Apakah Anda tahu bahwa Su Xiaoguang telah membuat marah seseorang yang tidak mampu ia provokasi? Dia telah mengganggu Tuan Muda Haus Tang. Orang selalu mengatakan bahwa unta ramping masih lebih besar dari seekor kuda. Haus Tang adalah super kuat saat ini dan adalah orang yang benar-benar memusnahkan Haus Xiao, keluarga lain yang sangat kuat. Dia hanya merayu kematiannya sendiri dengan memprovokasi mereka. Sayangnya, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang Su bocah ini. Hanya enyahlah dari tempat saya dan jangan membawa bencana kepada saya. Saya hanya pengusaha kecil, saya tidak mampu terlibat dengan Anda. Su Xiaoguang melompat keluar dari sumber air panas tanpa busana. Tapi mabuk setelah minum terlalu banyak tadi malam, kakinya yang basah tidak berdiri dengan benar di lantai dan dia jatuh lurus dengan kepala di lantai. Dia menjerit karena rasa sakit, meskipun itu membantunya sadar dari mabuknya. Apa yang baru saja kamu katakan, bermarga Zheng? Apakah Anda berani mengulanginya kepada ayah ini? Iya. Su Xiaoguang berjuang untuk bangkit dan berteriak dengan marah. Zheng Dong menyipitkan matanya sebagai tanggapan dan kemudian menjawab tanpa menjadi asin, jangan salahkan aku dari bersikap acuh tak acuh terhadapmu, Tuan Muda Su. Tetapi pria yang Anda provokasi sangat menakutkan. Belum lagi saya, bahkan keluarga Anda baru saja mengalami pukulan hebat kali ini. Saya berani mengatakan bahwa keluarga Anda bahkan tidak akan bisa berdiri lagi selama 10 tahun ke depan. Kamu jaga dirimu sebaik-baiknya. Apa maksudmu dengan itu, Zheng? Su Xiaoguang bangkit dengan susah payah dan berteriak, ludahkan semuanya. Zheng Dong melirik ponsel di meja biliar. Kemudian, dia dengan ringan menjawab, saya benar-benar ingin tahu. Berita sensasional telah benar-benar meledak di luar, namun Anda masih bertindak perkasa dan bodoh seperti ini. Apakah tidak ada yang memanggil Anda setidaknya sekali? Apakah Patriark Su benar-benar menyayangi Anda sejauh ini? Dia bahkan meninggalkan Anda ketika keluarga Anda akan runtuh. Keluarga saya akan runtuh. Jantung Su Xiaoguang berdebar kencang. Dia mungkin celana sutra, tapi dia masih cukup pintar. Dia samar-samar bisa mengatakan bahwa beberapa peristiwa besar telah terjadi mengingat bagaimana Zheng Dong bertindak dan kata-kata yang dia katakan setelah dia tiba. Segera setelah itu, dia bergegas ke meja di tepi kolam renang dan meraih ponselnya. Setelah memeriksanya, dia menemukan bahwa ponselnya kehabisan baterai dan secara otomatis dimatikan. Dia dengan cepat meraih ponsel Chen Haoran dan memutar nomor ayahnya. Siapa ini? Sebuah suara marah bertanya dari telepon. Ini aku, ayah. Apakah ada sesuatu yang terjadi di keluarga kami? Tanya Su Xiaoguang dengan cepat. 10 detik berlalu, tetapi tidak ada suara atau balasan dari telepon. Sama seperti kegelisahan tumbuh di hati Su Xiaoguang, itu bukan suara atau suara yang keluar, tapi raungan. Anda sangat binatang. Babi. Anda hanya tahu bagaimana membuat masalah sepanjang hari. Dapatkan kembali ke sini sekarang. Anda harus kembali ke rumah dalam waktu setengah jam. Binatang. Bekon. Ayah benar-benar bersumpah dan memanggilku binatang buas. Percaya pada seluruh wajah Su Xiaoguang dan hatinya jatuh ke bawah. Dia sekarang sepenuhnya yakin bahwa sesuatu, kecelakaan besar, benar-benar terjadi di rumah. Chen Haoran mengerutkan kening lebih dalam. Dia datang ke sisi Su Xiaoguang dan menerima telepon darinya. Kemudian, dia bertanya, apa yang terjadi? Su Xiaoguang berbalik dengan sulit. Bibirnya menggeliat beberapa kali ketika dia melihat Chen Haoran,
tetapi tidak ada yang keluar darinya. Saat berikutnya, dia terhuyung-huyung ke kolam, mengenakan pakaiannya, dan kemudian berjalan keluar dengan terhuyung-huyung. Dia harus pulang. Dia perlu mencari tahu apa yang terjadi di kediaman keluarga Su. Chen Haoran mengutak-atik ponselnya sebelum dia memandang Zheng Dong dan bertanya, "Bos Zheng, tindakanmu sangat menarik dan aku melihatmu dalam cahaya baru sekarang. Tapi saya yakin ada alasan yang diberikan kepribadian Anda. Katakan saja apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Su." "Tuan Muda Chen, saya tahu Anda berteman dengan Su Xiaoguang." Zheng Dong memaksakan senyum. "Tapi tolong perhatikan saran saya dan buat garis dengan dia segera dan tidak pernah memiliki hubungan dengan dia lagi. Meskipun jika tebakanku benar, kesempatan untuk kalian berdua untuk bertemu di masa depan akan ada di sebelah nol. Ceritakan lebih banyak." Chen Haoran tampak dingin. "Saya tidak tahu bagaimana Su Xiaoguang memprovokasi Haus Tang. Tetapi pada akhirnya, Tang Xiu dan sejumlah besar pengguna kemampuan dari Biro Kemampuan Khusus secara langsung mengepung kediaman keluarga Su dan menuntut mereka atas pengkhianatan. Setidaknya puluhan penjaga keluarga terbunuh dan kemudian Tang Xiu itu dari Haus Tang." Zheng Dong menceritakan seluruh kisah yang dia tahu dan akhirnya menghela nafas. Sampai sekarang, semua keluarga kaya di ibu kota telah belajar tentang kejadian ini. Berita itu telah menyebar, tidak hanya terbatas di ibu kota, tetapi juga telah menyebar ke semua kekuatan dan keluarga kuat di seluruh Tiongkok. Meskipun sejumlah besar anggota Haus Tang hilang, keluarga ini sekarang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya dengan gunung sebesar itu seperti Biro Kemampuan Khusus di belakang mereka. Chen Haoran gemetar dan hampir jatuh ke lantai. Kulitnya berubah menjadi sangat pucat seketika dan rasa takut serta ketakutan terlihat di matanya. Itu masalah besar. Dia tahu persis penyebab insiden itu. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya tentang apa yang dilakukan Su Xiaoguang untuk menyinggung Tang Xiu, yang akhirnya menyebabkan bencana bagi keluarga Su. Jika itu bukan Su Xiaoguang yang mengintervensi dia di klub raja saat itu akan dia yang menyinggung Tang Xiu. Tidak, sangat mungkin bahwa dia telah menyinggung Tang Xiu. Saat Chen Haoran menyadarinya, dia tiba-tiba merasa kedinginan seolah-olah dia jatuh ke dalam lubang es. Dia dengan cepat mengenakan pakaiannya, mengambil barang-barangnya, dan kemudian berlari keluar. Pulang. Dia harus segera pulang ke rumah dan segera memberitahu para penatua keluarganya untuk mencoba menemukan obat untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan jika Chen sedikit lebih kuat dari Sus, bertarung melawan orang-orang menakutkan dari Biro Kemampuan Khusus adalah sia-sia dan hanya mencari kematian mereka sendiri. Di kediaman keluarga Chen, Chen Suo duduk di depan kepala keluarga, Chen Xintao, yang tersenyum masam di wajahnya yang biasanya berwibawa. Kemudian, dia berkata, "Ayah, ini hanyalah permainan gangster. Bagaimana Sus bisa melakukan pengkhianatan? Namun, tuduhan seperti itu hanya dilemparkan dengan santai pada mereka. Ini benar-benar tercela. Sus hanya menyalahkan diri sendiri pada yang satu ini." Chen Xintao mencibir. Memiliki keturunan seperti keturunan yang hanya tahu untuk menggerakkan masalah dan akhirnya menyebabkan bencana bagi keluarga. Haus Tang saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi pada mereka sampai sekarang, namun seseorang telah mulai memprovokasi keluarga ini. Ini hanya memberi kesempatan kepada Haus Tang untuk membunuh seekor ayam untuk memperingatkan para monkey. Pikiranku persis. Chen Suo mengangguk. Hanya saja aku tidak pernah berpikir bahwa Tangs akan benar-benar membunuh seekor ayam dengan golok besar. Metode unjuk kekuatan yang disengaja seperti itu benar-benar efektif untuk memperingatkan orang lain. Tang Yunpeng tidak perlu bergerak sama sekali. Haus Tang hanya menyisakan Tang Yunpeng sendirian sekarang. Sangat mungkin dia memiliki kartu yang sangat kuat di tangannya. Chen Xintao berkata, dia tidak perlu bergerak, tetapi Tang Xiu masih dengan mudah mengeluarkan gunung yang begitu besar dan langsung menghancurkan keluarga Su. Itu benar-benar prestasi hebat dan luar biasa. Chen Su mengangguk dan hendak berbicara. Tiba-tiba, dia mengingat sesuatu dan wajahnya sedikit berubah. Dia kemudian buru-buru berkata, "Ayah, sejauh yang saya tahu, Haoran sering bergaul dengan Su Xiaoguang, bocah Su family itu. Apakah Anda berpikir bahwa dengan Su Xiaoguang menyinggung Tang Xiu dan Haus Tang, maka Haoran?" 1220